Bapak Ibu ini adalah Bapak Ibu fasilitator. Jadi satu fasilitator itu mendampingi sekitar 13 sampai 17 murid yang sudah kami golongkan berdasarkan latar belakang sikap yang mereka tunjukkan selama kurang lebih 2 tahun di sekolah. Jadi kita ingin tahu perubahannya meskipun dalam durasi singkat ya. Kemungkinan besar anak-anak beraksi itu antara 14 sampai 21 hari. Apakah ini nanti bisa terjadi perubahan di awal dan akhir? Meskipun tidak signifikan, namun kita ingin memberikan kontribusi bahwa mereka diproses tidak hanya dari hasilnya saja. Nah, selama ini yang terjadi di kami adalah pembekalan dan penguatan langsung dari pihak praktisi ke murid yang akan berangkat PKL. Nah, kita mencoba hal baru. Kita belajar dulu selaku fasilitator dengan praktisi. Kemudian Pak Christian nanti juga akan memonitoring atau mengobservasi hasil kerja kita. Kalau memang kami bisa mendampingi, jadi kan kalau misalnya anak-anak ganti tingkatnya itu kan ganti murid yang akan kita dampingi itu kita sudah pernah melakukan hal ini. Jadi nanti kita saling mengembangkan diri ya istilahnya belajarnya dengan rekan atau tutor sebaya. Nah, harapannya dengan adanya kegiatan ini nanti mungkin tidak bisa satu kali momen, ada pengembangan-pengembangan lainnya yang dari hasil sikapnya mereka ini nanti bisa dibawa. Semisal tahun sebelumnya kita ada di sikap kerja inisiatif yang kurang. Maka proses yang terjadi yang diberikan adalah intervensi aktivitas untuk menguatkan soft skill inisiatif. Di tahun ini 7 sikap yang akan kita jalankan dengan skup kelompok masing-masing. Demikian Pak. Jadi luaran yang diharapkan adalah kami para fasilitator ingin mencoba mengaplikasikan berbagai strategi untuk menguatkan 7 sikap kerja. Dan yang kedua, kami ingin mengukur perubahan sikap dengan instrumen yang mungkin bisa kita terapkan. Mungkin demikian saja Pak yang saya sampaikan sebagai pengantar. Insya Allah saya, Bu Eka, dan Pak Komar akan izin menjadi partisipan pasif karena kami memberikan kesempatan emas kepada para fasil, rekan-rekan kami. Jadi nanti kami belajar dengan para fasil di sini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mewakili Bu Eka dan SMK Putra Indonesia Malang menghaturkan banyak terima kasih atas kesempatan baiknya. Saya kembalikan lagi ke Bu Deborah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ati untuk pengantar dan sambutannya. Baik, Bapak Ibu sudah siap nggih? Yang sudah siap bisa kasih jempolnya, jempol langsung ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah siap, Pak Kris. Monggo bisa dimulai. Saya mulai dari mana? Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi. Bapak. Selamat pagi, Selamat Pak pagi. Kris. Selamat pagi. Uh, Kalau di tempat kami itu ada selamat pagi itu ada sebuah budaya ya. Di kami itu kalau pagi itu sukses selalu. Dan harapannya ketika pagi hari itu kita mendapatkan kesuksesan dari apa yang kita lakukan di pagi hari. Nah, itu salah satu bentuk budaya, salah satu bentuk budaya supaya satu sisi kita melatih apa yang namanya konsentrasi atau satu sisi kita juga melatih seseorang itu apakah fokus terhadap kita ya. Seperti itu ini paling sama kalau kita bicara mengenai budaya itu sendiri. Baik teman-teman, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah memberikan kesempatan terutama Ibu Eka, Bu Deborah dan Bu Ati tadi ya memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya. Kalau saya lebih suka sebenarnya sharing yang terjadi berkaitan dengan pendampingan ya, pendampingan uh, rekan-rekan PKL. Kebetulan Bu Deborah yang ternyata Bu Deborah terkejut gitu ya. Terkejutnya adalah apa? Saya udah bukan lagi di Pasuruan, Bapak Ibu. Jadi izin Bapak Ibu ya untuk saat ini memang saya saat ini sedang posisi di kantor di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat.
Nah, kebetulan kalau untuk wilayah operation saya sekarang di wilayahnya bukan di Beverage lagi. Saya bukan ini ya, tapi masih manis-manis kok Pak. Gitu ya Pak Danang ya. Saya masih manis-manis, ada manis-manisnya ya. Tapi kalau di kami, di saya saat ini panggil Gen atau Gentle Gen. Oke, maaf, saya melihatnya nge-freeze apa betul nge-freeze? Enggak ya, aman ya. Soal saya terdengar jelas Bapak Ibu ya. Memang sedikit nge-freeze Pak. Oke, sedikit nge-freeze ya. Oke, baik. Oh, sedikit nge-freeze. Sebentar ya. Sinyal saya ini. Oke. Oke. Baik, berdasarkan ini ya, pembicaraan awal dengan Ibu Deborah gitu ya. Ya, ini Bapak Ibu sudah kenal ya dengan perusahaan kami ya, Mayora Group ya. Ada perusahaannya, PT-nya apa saja udah kenal ya. Nggak perlu saya kenalkan lagi ya. Atau bagaimana nih? Infonya kan kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Saya juga membawa nama brand gitu ya. Saya membawa nama brand, saya juga besar dari brand tersebut. Mau nggak mau, saya coba izin memperkenalkan beberapa brand kami gitu ya. Izin ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita langsung sambil diskusi aja, boleh nanti kita. Saya akan mulai sesinya dengan materi, kemudian kita diskusi materi dan diskusi gitu ya, supaya lebih ini ya, lebih dapat seperti itu gitu ya. Saya juga mempersiapkan materi dari apa yang Ibu harapkan dari 7 kompetensi yang diharapkan. Tapi kita bicara mengenai kompetensi-kompetensi apa saja seperti itu. Oke, baik. Izin saya share slide-nya. Oke. Oke ya. Oke. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Lihat? Oke, baik. Uh, saya sebutnya ini adalah sebuah ini ya, PKL sebagai wahana pengembangan diri. Ini memang betul ya. Kalau tadi Bapak Ibu sudah sempat menyampaikan bahwa saya adalah ini adalah pendampingan untuk kelas 12. Itu adalah memang berat ini. Dengan berapa 21 hari ya. 21 hari membentuk karakter. Ini wah, tantangan sekali. Tantangan sekali maksudnya 20 sampai dengan 21 hari kita punya waktu 3 minggu untuk membentuk karakter mereka supaya lebih kuat dan relevan dengan dunia industri gitu ya. Saya izin berkaitan dengan ini ya. Jadi kalau ini Mayora itu sekarang banyak ya nama PT-nya Bapak Ibu. Jadi ini adalah nama-nama perusahaan yang ada di Mayora Group. Mungkin yang Bapak Ibu lebih kenalnya kan kalau di wilayah timur kan, di wilayah Jawa Timur ada 2 sekarang ya. Ada 2 di Purwosari dan di Kejayan. Ya, kalau di Purwosari itu adalah Mayora Indah yang khusus memproduksi Astor, kemudian sama Wavelo. Ya, kalau yang di Tirta Presido Jaya ya itu sekarang sudah ada 3 plan Bapak Ibu. Kalau dulu hanya 2 plan, sekarang ada 3 plan. Nah kemudian saya sendiri bernaung di mana? Saya sendiri bernaung sekarang untuk saat ini di ini ya PT Pascal Corpindo Semesta. Nah PT Pascal Corpindo Semesta itu produk unggulan kami adalah apa? Gentle Gen. Gentle Gen kilau nipis. Nah itu seperti itu. Nah ini sekilas tentang ini ya brand yang Mayora. Itu ya. Nah, kemudian saya izin lagi. Nah, ini sekilas, ini produknya. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal semua ya dengan produk-produknya ya. Tidak perlu saya kenalkan lagi dengan produk-produk yang di kami, produk-produk unggulan. Mungkin yang Bapak Ibu lebih kenal ya satu lagi dari Mayora. Jadi setiap tahun kita memang melakukan inovasi dan ekspansi gitu ya. Salah satunya adalah kalau PT Pascal sendiri saat ini posisinya ada di Lego Karawaci, Bapak Ibu. Lego Karawaci. Nah, tahun depan atau akhir tahun ini kami pindah ke ini ya, ke wilayah Balaraja Jayanti. Ya, jadi memang sedang ada perluasan juga pengembangan perusahaan dari 2 hektar menjadi 9 hektar, teman-teman. Nah, di tengah menjawab krisis ini ya perang global. Ini juga pengaruh juga. Jadi kalau ditanya saat ini apa isu yang ada di industri saat ini? Saat ini ada isu perang dunia ya. Ini yang memulai, nggak tahu siapa yang memulai. Sepertinya memulai bisa jadi satu pihak yang memulai seperti itu gitu ya. Ini sekilas, kemudian ini profil saya Bapak Ibu ya berkaitan dengan saat ini gitu ya. Saat ini kalau dulu mungkin Bapak Ibu mengenalnya saya sebagai ini ya trainer gitu ya. Saat ini masih trainer juga sebenarnya, tetapi skop pekerjaan saya lebih di enlarge
ya, enlarge dan enrich ya. Kalau kita bicara sebenarnya lebih diperluas dan berikan tanggung jawab yang lebih lebih ya. Kalau sebutan lainnya itu, kalau di sini namanya human resource business partner ya, atau sebutan lainnya adalah HR manager. Itu kalau kita bicara mungkin Bapak Ibu lebih mulai ke arah sana. Jadi mulai dari dari scope yang dulunya hanya bicara training, saat ini sudah bicara mengenai training iya, proses perekrutan iya, proses ketika bicara mengenai penggajian iya, sampai dengan yang terakhir mungkin mereka-mereka yang mau offboarding atau program pensiun seperti itu. Ini sekilas ya tentang profil diri saya pribadi. Nah, saya ingin menyampaikan juga ya teman-teman ya, Bapak Ibu, saya sebutnya teman-teman saja gitu ya, supaya lebih akrab gitu ya. Karena kita namanya aja pendampingan ya, begitu ya Bu Ati ya. Pendampingan ya, namanya pendampingan. Nah, saya akan coba refresh sedikit saja mungkin Bapak Ibu ini ya. Kalau saat ini kalau kita bicara mengenai perkembangan global ini, saya ambil dari ini ya, sebuah kompetensi global di tahun 2024 hasil survei World Economic Forum di 2024. Ini adalah kemampuan yang dibutuhkan saat ini atau kompetensi yang dibutuhkan saat ini. Ini kalau kita bisa menjawab. Nah, kemarin kan ada 7 kompetensi ya, mulai dari integrity, kemudian tanggung jawab, ada K3LH, terus satu bicara bidang teknisnya ya, dan 5R yang sempat Bapak Ibu sempat sampaikan juga, kemudian ada yang namanya berkaitan dengan kepercayaan diri. Nah, ini di kompetensi global itu saat ini 5 yang tertinggi. Ya, saatnya kalau Bapak Ibu kemarin sempat mengembangkan proyek inisiatif itu akan bicara di masalah di creative thinking sebenarnya. Arahnya menuju creative thinking. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana inisiatif itu juga akan memunculkan. Nah, salah satu ini yang sedang saya kerjakan juga. Mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya. Saya sedang menyelesaikan studi S2 saya. Salah satunya kita bicara mengenai tadi ya, bagaimana pengaruh kepemimpinan dan pengaruh yang namanya mediasi rasa memiliki, ini yang paling penting. Dan ini agak nggak tahu ya, tiba-tiba dihubungin Bu Deborah bicara apa, satunya tadi tanggung jawab itu ada kaitannya dengan rasa memiliki juga. Jadi orang mau berinisiatif, orang mau berinovasi, itu satunya yang kami lagi saya kerjakan adalah ya, satunya harus punya yang namanya rasa memiliki ya. Bukan yang rasa yang pernah ada, tapi kita bicara rasa yang memiliki, gitu ya. Ini kalau kita bicara mengenai kompetensi global dan bagaimana perkembangannya, dan yang paling penting lagi kalau kita bicara mengenai ini ya, salah satunya adalah kita bicara mengenai apa saja sih yang dibutuhkan saat ini, seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan ini ya, yang diharapkan di industri kan saat ini kan kita bicara ini ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Kita bicara mengenai ini ya, bahwasanya sepertinya delay, ada speed delay. Oke, baik ya. Jadi yang beberapa hal ya diharapkan dari magang ini kan pastinya ada bicara mengenai pengalamannya tadi industri, kemudian pembentukan karakter, kemudian pengembangan kompetensi, dan satu sisi adalah membangun jaringan profesional. Jadi kalau kita bicara mengenai PKL itu kan sebagian adalah salah satu jembatan supaya anak-anak itu lebih mengenal luas tentang skillnya mereka, kemudian menambah jejaring mereka, kemudian kita bicara mereka mendapatkan pengalaman nyata di dunia industri, dan satu sisi apa, pembentukan karakter. Ini salah satunya. Tapi ada gap teman-teman, atau ada gap Bapak Ibu. Gapnya adalah apa? Dan di satu sisi gitu ya, kalau kita bicara sudut pandangnya di sekolah gitu ya, sudut pandangnya sekolah maksudnya apa? Mereka akan mendapatkan pengalaman nyata, mereka akan dibentuk karakternya gitu ya, mereka akan dibicara apa? Justru akan mendapatkan banyak insight dari industri gitu ya. Nah, ini sudut pandangnya dari sekolah gitu ya. Tapi berbeda dengan sudut pandangnya di dunia industri. Ini kan kita bicara mengenai sudut pandang gitu ya. Di dunia industri itu kita bicara mengenai apa? Salah satunya adalah kalau kita bicara mengenai sudut pandang di industri apa? Mereka yang PKL itu dikatakan apa? Sudah pasti siap, benar nggak? Makan nggak dengan apa yang saya sampaikan? Ya pasti banyak yang menjawab bahwa saya Pak PKL itu selalu akan dinyatakan apa, orang-orang yang sudah pasti siap, begitu ya. Ini kalau kita bicara mengenai apa, perbedaannya ya, gapnya di situ. Di mana di industri, di sekolah mengharapkan bahwa saya Pak, dengan mereka PKL, mereka akan menambah karakter mereka, menambah skill mereka, gitu ya. Mereka juga akan bicara mengenai apa ya tadi ya, pengalaman mereka dan jejaring mereka. Tetapi di dunia industri berbeda sudut pandangnya. Sudut pandangnya adalah apa? Mereka diharapkan sudah siap
sudah siap atau bisa dikatakan bukan orang belajar lagi. Mereka apa dipaksa untuk apa? Bekerja, dipaksa untuk bekerja. Nah, kalau kita bicara mengenai mereka dipaksa untuk bekerja, ini yang menjadi bahaya, gitu ya kan, menimbulkan beberapa hal, terutama bagi siswa ya, tentunya ya. Nah, kalau zaman saat ini kan kita pasti berbeda ya, di mana kalau bagi siswa dampaknya adalah apa ya tadi, kalau mereka tidak sanggup memenuhi apa yang jadi harapan dari industri, tadi kan pastinya timbul apa yang namanya ini ya, 3K, kita sebutnya 3K. Pernah nggak Ibu, Bapak Ibu menjampai 3K dari murid-murid yang PKL? Apa itu 3K? Bukan K3 ya. Bukan K3, saya balik sekarang. Saya balik menjadi 3K. 3K itu adalah kagum. Itu yang pertama. Melihat perusahaan itu kagum. Wah, perusahaannya gede. Wah, perusahaannya ini sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kaget. Kaget. Kayak gitu. Duh, kok begini amat ya? Perasaan di sekolah saya nggak belajar gini amat gitu. Amat kok begini ya. Tinggal kita bicara mengenai yang kedua, yang kaget. Dan yang ketiga itu mereka kan bicara Pak, kabur Pak. ini karena ini yang terjadi ya, kaburan. Ini yang ya tadi ya, kaburan itu macam-macam ya Pak. Bisa jadi memang tidak masuk kerja karena disebabkan sakit. Ya. Nah, setelah kita telusuri, ternyata sakit ini ternyata ada sebabnya sebenarnya. Sebabnya adalah apa? Saya bilang sebabnya salah satu sebabnya adalah ketidakmatangan mereka terhadap tugas dan menghadapi tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Ya, kalau mungkin di sekolah paling gampang gitu ya. Kalau nggak suka, mohon maaf nih, kalau nggak suka sama gurunya gitu ya, nggak suka sama gurunya kan UKS kan. Ini di kami juga ada. Di kami juga ada. Bikin surat dokter, gitu ya. Lari ke klinik, ya tadi ya minta ini. Nah, ternyata ujung-ujungnya habis diobatin sambil curhat sama perawatnya. Jadi kami itu mengidentifikasi gitu ya, ke stres karyawan atau konflik dari karyawan itu sendiri, baik itu yang menjadi karyawan yang sudah existing maupun yang PKL, itu dari klinik paling gampang. Kenapa? Ternyata benar gitu ya. Ya benar, mereka akan larinya ke sana. Ya, karena mau nggak mau ya tadi saya bilang, mereka akan larinya apa ke klinik ya, kita sebenarnya kalau di sekolah UKS. Kalau ke klinik tujuannya untuk ngapain? Saat ini apa? Mereka itu dia minta obat ini ya, apa penyakitnya atau apa yang sering kali dikeluhkan, yang sering kali mereka keluhkan adalah apa yang bicara mengenai tadi ya, habis dimarahin sama pembimbing atau habis dimarahin sama ini ya, PKL atau siapa, sorry, bukan pembimbing, atau dimarahin sama atasan gara-gara apa revisi tugas. Itu ya, seperti itu. Nah, ini padahal sebenarnya kan di sekolah kan sering kan juga pressure-nya ketika di dalam dunia industri dan dunia nyata seperti itu. Ini kalau kita bicara mengenai ini yang terjadi fenomena saat ini, supaya teman-teman bisa mulai mendapatkan gambaran ya. Kita harus melihatnya dua sudut pandang ya, Bu Ati, Bu Deborah, Bu Dewi, kita harus dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah kita sudut pandang sebagai pekerja atau peserta PKL-nya. Kemudian kita juga harus melihat sudut pandang dari segi industrinya. Ya, selain itu juga kita harus melihat sudut pandang juga, selain dua tadi saya bilang ada pekerjaan-pekerjaan yang menanti. Nah, ini kan bagaimana kita harus menjembatani itu semuanya. Memang berat ya menjadi saatnya pembimbing atau menjadi guru saat ini, beratnya adalah situ. Bagaimana kita menyeimbangkan sudut pandang. Saya pun beratnya adalah saya bilang ini ya, kemarin kebetulan kami juga mendapatkan PKL dari rekan-rekan dari SMTI ini ya, Pontianak. Kemudian dari ini juga dari Petrokimia Banten. Itu pun ya tadi ngomongnya, ini anak udah D3 Pak. D3 berarti udah siap kerja ya Pak. Wah, nggak bisa juga Pak. Nah, ini saya sebagai HRD menjembatani juga, bahwa saya Pak. Mereka ya kadang-kadang berterimanya, mereka sudah kelas 12 atau misalkan mereka sudah D3, seharusnya sudah layak. Padahal harapannya di kampusnya itu adalah apa? Harapan di kampusnya mereka adalah mendapatkan apa? Tadi pengalaman nyata, mendapatkan konektivitas, banyak jam terbang di sana. Padahal kalau di kami tidak. Karena apa? Jam belajar itu dihitung sebagai apa ya tadi Pak? Kita bicara pada jam productivity. Kalau kami dihitungannya apa? Ada yang namanya apa? Labor productivity. Di mana Pak? Setiap jam yang dihasilkan itu harus menghasilkan apa? Berapa jumlahnya? Ini kan kebetulan kita bicara manufaktur. Ya, kalau kita bicara manufaktur. Nah, kalau kita bicara mengenai sales berbeda. Ketika orang itu berkunjung ke toko, itu harus menghasilkan omset berapa, kan gitu. Ini kalau kita bicara mengenai apa? Mengenai ini, saatnya bicara mengenai
labor productivity. Ini contoh sekilas gampangnya berkaitan dengan tantangan apa sih yang menjadi tantangan di saat ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Boleh? Nah, saya tutup dulu ya, supaya nanti kita bisa diskusi terlebih dahulu. Boleh? Apa dulu yang kita mau diskusikan terlebih dahulu supaya kita lebih ini ya. Saya juga mendapatkan insight dari Bapak Ibu sebelum saya akan masuk ke masing-masing kompetensinya. Seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kris untuk materi awal yang sudah diberikan. Betul, kita akan lanjut dengan diskusi nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada Pak Kris berkaitan dengan persiapan kita untuk melakukan ini ya, kegiatan soft skill kepada anak-anak. Monggo langsung Bapak Ibu silakan siapa yang mau bertanya lebih dulu dipersilakan. Saya dulu deh, biar izin. Ya, monggo. Ya, silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Christian. Mohon izin sih saya tadi terpantik dengan istilah 3K tadi, kagum, kaget, dan kabur. Terus terang, ini pada saat kami observasi, mereka itu yang akan berangkat PKL itu sudah menanyakan, Bu nanti kita PKL di mana ya? Terus jadi kayak sebagian kecil sih sudah ada yang berpikir overthinking kayak gitu. Padahal maksud kami adalah kita berusaha di sekolah itu untuk bisa menyiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah supaya mereka itu lebih berkesadaran lah dalam menjelang waktu pemberangkatan PKL kan Juni. Nah, dalam pembiasaan-pembiasaan itu terutama kami ya yang kalau Bu Deborah punya sisi psikologi Pak, kayak Bu Marisa juga ada. Nah, bagi guru-guru yang nggak punya background psikologi seperti ini, bagaimana nanti kami dalam memfasilitasi mereka supaya mereka itu tumbuh dengan kesiapan dan kesadaran supaya mereka benar-benar tidak mengalami 3K yang terlalu ekstrim, walaupun nanti masuk ke industri itu tetap ada perasaan itu. Terima kasih. Baik, boleh saya jawab ya Bu Deborah ya? Langsung saja ya, supaya tidak lupa gitu saya. Oke. Izin Bu Dewi, pertanyaan berikutnya, apa sih yang menyebabkan, kalau Ibu Dewi melihatnya gitu ya, Ibu Dewi melihatnya, apa sih yang menyebabkan mereka lebih ke arah overthinkingnya Ibu? Pernah mengidentifikasi Bu? Kalau sebagian kecil sih Pak, memang mereka takut dengan suasana lingkungan yang baru. Yang kedua adalah ada beberapa zona nyaman yang circle-nya temannya itu-itu saja. Nanti kalau ganti teman, ganti suasana, mereka agak khawatir dan bertemu dengan orang-orang yang baru. Itu kayaknya kalau dari persepsi saya. Oke. Baik. Oke, mungkin boleh di-sharing dari teman-teman juga, kira-kira apa sih yang membuat mereka tuh lebih overthinking? Kalau berdasarkan tadi Bu Dewi lebih arah ini ya, bagaimana bergaul dengan lingkungan yang baru, dengan situasi yang baru gitu ya. Ini apalagi kira-kira yang bisa membuat mereka lebih overthinking sebenarnya? Kira-kira apa? Apa nih kira-kira, yuk? Ada yang bisa membantu saya menjawab lagi? Mungkin merasa belum siap, Bapak. Gimana Ibu? Mungkin merasa belum siap, mungkin takutnya ketika Merasa belum siap. pengetahuan ketika di sekolah, terus dibawa ke tempat PKL, takut mungkin pengetahuan saya belum belum siap lah istilahnya seperti Siap. Terus 10 ke 11-nya ngapain aja Bu? 10 11-nya ngapain aja? ini harus dijawab juga. Ini 10 dan 11-nya ngapain aja? Oke, baik. Boleh saya tambah sedikit ya Bapak Ibu. Dan mungkin kamu boleh langsung nanti disambung juga kepada Bapak Ibu semuanya ya. Kalau kita bicara mengenai ini ya, tadi bagaimana sih memfasilitasi? Kita harus tahu dulu penyebabnya. Gitu ya. Mungkin Mari bisa dibantu oleh Bu Deborah gitu ya, salah satunya tadi. Saya sebutkan clue-nya tadi gitu ya. Kita ke klinik aja dulu. Ke klinik dulu untuk mengidentifikasi mereka sakitnya apa gitu ya. Sakitnya apa dan kemudian keluhannya apa. Dan dari situ kita bisa tahu nih kira-kira
apa sih yang menyebabkan mereka overthinking gitu ya. Tapi kita nggak salah gitu ya. Apa namanya, overthinking itu tidak salah. Kenapa menjadi overthinking, itu pertanyaan saya gitu ya. Tadi kan saya bilang, ada yang Bu Maria bilang mereka tidak siap gitu ya. Kalau saya katakan pada Bapak dan Ibu, sebenarnya mereka itu, kalau saya katakan saat ini itu mereka haus akan experience. Tapi apa, saya katakan juga adalah mereka itu kaya akan pengetahuan. Anak sekarang itu berbeda dengan ini ya. Anak sekarang itu berbeda dengan mungkin zamannya saya aja lah, gitu ya. Zamannya saya dulu. Kalau saya dulu gitu ya, udah mau nggak mau harus fight, mau nggak mau harus fight. Kalau saya coba sekarang paling gampang gitu ya, saya harus fight ke Jakarta, gitu ya. Saya harus fight ke Jakarta dengan kondisi apa ya tadi? Saya tinggal sendirian di Jakarta, saya masih sering bolak-balik apa ke Malang seperti itu. Ya mau nggak mau gitu. Itu ya ini saya lakukan. Anak sekarang berbeda, gayanya berbeda. Mereka justru apa? Semakin banyak tahu, semakin membuat mereka semakin ketakutan. Itu adalah hal yang wajar, ada manusiawi. Itu ada dalam ini ya. Kalau mungkin nanti boleh teman-teman buka gitu ya. Salah satu ini juga ya. Ini yang juga saya lagi pelajari. Ada yang apa? Psikologi kognitif. Psikologi kognitif di mana apa? Pengambilan keputusan dan heuristik. Nah, heuristik. Nah, kalau kita bicara mengenai ini ya, kita bicara itu tadi ya. Di mana pengambilan keputusan itu justru semakin banyak pengetahuan, itu betul yang dikatakan Bu Dewi tadi. Semakin banyak itu orang overthinking. Akhirnya apa? Malu untuk mau melangkah. Susah untuk mau melangkah. Beda dengan apa? Zaman saya dulu adalah apa? Kepepet dulu apa? Udah kepepet malah justru apa? Justru malah lebih baik. Karena apa? Tadi kita berani, karena kita nggak tahu apa-apa. Kalau sekarang itu tahunya semuanya tahu. Informasi pengetahuan mereka dapat semuanya. Dapat dari mana? Dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube, atau bahkan dari ChatGPT. Teman mereka kan ChatGPT gitu. Itu paling gampang begitu aja. Contoh nih paling gampang. Saya nggak usah jauh-jauh. Anak saya pribadi gitu ya. Anak saya pribadi itu ya, apa? Anak saya pribadi, ya kan dia bertemannya bukan berteman sama ini, bertemannya sama apa? AI gitu. Gitu. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, mereka bisa overthinking. Nah, mereka bisa tadi ya, apakah dikatakan mereka nggak siap? Nggak siapnya karena apa? Karena sudah terlalu banyak informasi yang mereka dapatkan. Sudah terlalu banyak pengetahuan mereka dapatkan. Tetapi apa? Minim apa? Minim experience. Nah, ini yang PR besar menjadi apa di mana di dunia ini ya, di dunia pendidikan, terutama kalau di saya di bagian trainingnya saya harus sampaikan. Yang paling penting itu adalah apa? Kelas itu hanya 10%, teman-teman. Kelas itu 10%. Lainnya ngapain? 70-nya adalah bicara mengenai apa? Experiential learning, 20-nya apa? Social learning. Tadi kan Bapak Ibu sudah menyampaikan bahwa saya Pak hanya bergaulnya itu saja. Ya kan bisa dia bagaimana peran Bapak Ibu apa memecah apa supaya pergaulan mereka apa lebih luas. Makanya kalau di perusahaan itu ada yang namanya apa? Proses mutasi, ada proses rotasi. Tujuannya untuk apa? Tadi saya bilang, ya tadi supaya bergaulnya nggak itu saja dan menambah apa yang namanya apa? Experience, pengalaman mereka. Tadi kan sempat saya singgung ya, saya sendiri mengalami apa? Job enrich dan job enlarge. Jadi tugas saya itu kita tambah. Itu salah satunya ya. Jadi PR sekarang gitu ya. Kenapa anak-anak overthinking? Karena apa tadi saya bilang pada Bapak Ibu adalah pengetahuan mereka sudah terlalu banyak. Gitu. Ini akhirnya membuat dikatakan kalau di teorinya psikologi kognitif menyampaikan bahwasanya apa? Kalau terlalu banyak itu akan justru membuat mereka ragu-ragu, membuat mereka apa? Nggak mau bertindak. Itu nyata. Semakin banyak tahu misalnya contoh nih ya kan paling gampang. Kalau kita bicara safety, kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang safety gitu ya, kalau belajar tentang safety, naik genteng pun itu harus pakai body harness. Padahal zaman saya dulu ya udah nekat aja pokoknya naik genteng gitu ya, nggak ada body harness, mikir belakang jatuh udah urusan belakang kan gitu. Ini saya sampaikan pada Bapak Ibu. Jadi ini ya kadang pengetahuan pengetahuan kita semakin banyak semakin membuat kita semakin ragu paling gampang. Apa contoh paling gampang sederhana saat ini gitu ya. Bicara mengenai apa? Bicara mengenai gizi, bicara mengenai ini ya, berbicara makanan gitu ya. Kan sekarang banyak dituangkan Pak higienis dan sebagainya. Kalau kita lihat dulu ya, zaman saya dulu gitu ya, makan pakai tangan gitu ya Pak. Wah, nikmat kan Pak, gitu ya Pak Wujud ya. Makan pakai tangan itu nikmat, vitaminnya sehat. Kalau sekarang berbeda, nggak ketemu sendok aja nggak enak gitu. Ini saya bilang pada teman
teman-teman, ini mindset ya. Ini kita bicara mindset. Ya, semakin banyak orang itu pengetahuannya semakin banyak. Ini itu naluri alami dalam psikologi kognitif itu dibahas. Di mana apa? Less is more atau apa? Akhirnya apa? Itu kita bicara bahwa semakin banyak mereka yang dapatkan, akhirnya mereka membuat mereka apa? Semakin ragu untuk melangkah. Semakin ya, berbeda apa dengan heuristik. Karena apa? Heuristik yang dibahas bahwa saya apa? Ya, akhirnya ini Pak, karena berbicara apa? Sesuatu yang sifatnya apa? Sensasional dalam pengambilan keputusan. Apa yang terlihat terkenal dia yang ambil, kalau nggak terkenal nggak diambil, seperti itu Pak, nggak main gitu. Jadi ini kalau kita bicara mengenai apa dalam teorinya psikologi kognitif teman-teman ya. Jadi kembali lagi ya Bu Dewi dan Bu Marisa, betul ya kalau disampaikan tadi bahwa overthinking itu kenapa itu salah satu, kalau saya mengindikasikan penyebabnya adalah apa, semakin banyak kita bisa bilang apa, semakin banyak pengetahuan yang mereka miliki membuat mereka apa, semakin juga apa, semakin ragu. Ya contoh paling gampang tadi saya bilang ya, kalau mereka sudah tak belajar tentang apa safety, bahwa saya pak bekerja di ketinggian itu harus menggunakan body harness. Berbeda dengan apa tukang harian kan udah pokoknya kerja aja, nekat aja kan begitu. Pengetahuan mereka sedikit, tapi nggak ini tadi udah apa yang penting selamat, Bismillah selamat, kayak begitu. Itu yang mereka percayai begitu. Ini yang memang menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi kalau saya mendampingi teman-teman PKL di sini, itu kadang-kadang mereka saya memberikan kebebasan. Saya memberikan kebebasan, tetapi apa tetap ada batas. Mereka harus apa? Ada report ke kita. Kamu ngapain hari ini? Kemudian target kamu apa hari ini? Ini kalau kita bicara mengenai apa? Bagaimana dia melatih mereka supaya apa tadi? Tantangan saat ini itu mereka tuh semua pengetahuan ada. Bahkan mereka tanya di ChatGPT ada, tanya di apa DeepSeek ada, tanya semuanya ada. Tetapi apa? Ya tadi semakin banyak itu mereka semakin ragu. Nah, tugas kita sebagai pembimbing, tugas kita sebagai coach atau pelatih gitu ya. Salah satunya adalah apa? Memberikan banyak ruang apa? Dua ruang tadi saya bilang. Experiential learning dan social learning. Ini yang paling penting. Bagaimana mereka tadi saya bilang katakan bahwa saya bagaimana mereka bereksperimen terhadap apa keterampilan yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, bekerja sama satu sama lain. Kalau perlu dipecah grupnya. Karena apa ya tadi emang nggak ada mau nggak mau karena ini yang terjadi fenomena saat ini kita bilang apa ya komunitas runners ya kan, komunitas apa lagi misalkan nih kan tergantung ini kan, makanya itu gap-gapan. Padahal sebenarnya kalau kita bicara mengenai ini ya konsep dasarnya adalah apa, kalau kita bicara mengenai kolaborasi ya itulah yang terjadi. Kadang-kadang apa kita harus mau nggak mau memix grupnya, tidak boleh hanya orang-orang itu saja. Dan yang kita berikan pengalaman apa social learning, experiential learning. Karena apa? Formal learning itu dasarnya cuma hanya 10% saja untuk saat ini. Karena apa? Di tantangan saat ini adalah apa? Mereka kaya akan pengetahuan mereka dapat. Nah, tugas kita memberikan apa? Regulasi kognitif. Regulasi kognitif itu maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya apa? Kita memberikan batasan. Ini yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, makanya kalau di dalam dunia industri kita bicara apa? Ada yang namanya apa? Standar operasional prosedur atau ada yang namanya apa? Instruksi kerja. Itu sebagai apa patokan atau berbagai patokan bagaimana apa yang menjadi benar, apa yang menjadi salah, seperti itu. Begitu Bu Dewi, Bu Marisa ya. Jadi mempersiapkan mereka itu harus apa? Lebih banyak experience dan lebih banyak social learning seperti itu. Silakan. Boleh mau bertanya apa? Baik, terima kasih Pak Kris. Dewi dan Bu Marisa, bagaimana Ibu? Oke Pak, terima kasih bisa menangkap sih tentang apa tipsnya gitu Pak. Cuman ini izin Pak mengelaborasi lagi. Pada saat kita bersepakat dengan Oke, baik Pak anak-anak, Kris. Oh ya. kurang jelas Pak buat suara saya? Oke, jadi Jelas izin. Ibu. Oke, Monggo. melanjutkan lagi. Tadi sudah mendapatkan tipsnya, sudah dapat dan menangkap hal tersebut. Ini tantangan berikutnya itu kadang adalah faktor distraksi Pak Kris. Kita sudah mau membentuk kesepakatan sama anak-anak ya. Oke, dalam rentang waktu yang sudah kita latihan bersama untuk meningkatkan soft skill di dimensi, misalnya saya nanti kan insya Allah di komunikasi itu pasti ya saya memastikan sih kadang-kala itu faktor distraksi itu muncul tidak sengaja. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaga konsistensi supaya kita itu bisa mencapai tujuan bersama itu Pak, gimana Pak? Oke, ini
Berat pertanyaannya ini. Kalau kita bicara istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Nah, tantangannya saat ini kalau kita bicara gini Bu Dewi ya, tantangan saat ini adalah kita bicara bahwa saya Pak, kita dituntut gitu ya, memang secara saya nggak tahu nih ini nanti silakan diskusi dengan rekan-rekan kurikulum ya tentunya ini. Karena kalau kita bicara mengenai kurikulum kan ya kita harapannya memang kita bicara apa banyak banyak hal yang bisa kita raih. Karena tantangan di global saat ini pun kita bicara mengenai apa multiple skill itu memang dibutuhkan saat ini gitu ya. Akhirnya apa ya tadi saya bilang betul apa yang disampaikan Ibu Dewi tadi ya. Salah satunya kita bicara mengenai apa? Mengenai ini ya distraksi ya belum selesai ini mengerjakan ini belum selesai ini ini yang terjadi gitu akhirnya apa kita sendiri gitu ya ini kita sendiri gitu ya kalau saya katakan Bapak Ibu semuanya adalah sebagai coach ya atau sebagai seorang pelatih gitu ya sebagai seorang pelatih itu mau nggak mau ya Pak ya kembalikan lagi ke koridornya harus berani dengan tegas inilah ini ya keterampilan yang harus dimiliki seorang guru salah satunya adalah apa ya saya bilang pada Bapak Ibu semuanya adalah batasi apa ketegasan itu penting. Jadi gini ya, kalau dikatakan contoh yang paling real saat ini dia. Contoh paling real saat ini. Kira sekarang saat ini disajikan bagaimana pola parenting dia. Ada pola parenting yang sifatnya apa? Paling gampang kalau kita bicara ada pola parenting apa? Ya harus begini, harus halus gitu ya. Ada yang pola parenting model-model POC gitu. Mohon maaf ya, saya agak kebablasan. Model-model POC. Tetapi balik lagi. Ya, kita ada yang namanya proses berpikir kita di dalam psikologi kognitif ada namanya regulasi kognitif kita. Regulasi kognitif kita yang harus kita jalankan. Jadi kalau kita itu memang betul-betul apa harus kita jalankan, harus kita tegaskan, kita harus berani tegas. Di satu sisi apa memang iya kadang-kadang apa yang terjadi saat ini gede hati-hati memang yang agak sedikit riskan saat ini apa guru diviralkan itu ya guru yang diviralkan gara-gara tadi menghukum muridnya. Nah, ini ya makanya Pak harus dibentuk apa yang namanya Pak pola komunikasi yang baik antara apa dengan antara guru dengan siswa. Salah satunya Pak menjelaskan nih apa yang menjadi batasannya. Ketika tidak dikerjakan itu akan mendapatkan apa? Ketika dikerjakan itu mendapatkan apa? Dan ketika nanti Bapak Ibu menghukum ya kembali atau kita bicara ketegasan di sana gitu ya. Dijelaskan faktanya seperti apa. Ya ini kalau kita bicara mengenai ini ya paling gampang kita menjalankan ini ya bicara bagaimana sistem audit di kami. Sistem audit di kami kan gitu ya terjadi adalah apa ini ya auditor kadang-kadang ditawar-tawar gitu. Ditawar-tawar. Padahal udah jelas regulasinya klausul sekian gitu ya. Klausul sekian menjelaskan bahwasanya apa harusnya begini. Kemudian temuannya begini gitu. Nah ini yang makanya mau ngomong kita harus apa bisa penting memang komunikasi itu. Komunikasi itu dengan cara apa? Kita sebutkan. Memang kalau memang ada perubahan segera komunikasikan. Karena apa? Semakin ke sini bukan semakin lebih sedikit yang kita komunikasikan. Maksud itu apa? Semakin lebih banyak. Contoh paling gampang aja dikomunikasikan di grup WA aja kadang-kadang apa masih miss. Ya kan? Oh, mohon maaf nih, saya cerita pengalaman saya pribadi. Saya pun pernah diadu domba sama tim saya sendiri loh. Saya pernah diadu domba sama tim saya sendiri. Dikatakan bahwa saya tidak pernah menyampaikan informasi itu kepada siapa? Kepada tim saya. Akhirnya apa? Tadi saya kena. Kamu gimana sih kok nggak komunikasikan? Bos jawab saya Pak, sudah harus menjalankan posisi 5R di perusahaan. Tapi kamu tidak menjalankan. Baik, saya perbaiki. Saya cuma bisa bilang begitu karena apa? Atasan kan pasti benar, gitu ya Pak Wujud ya. Nggak mungkin atasan salah gitu. Atasan selalu benar, ya. Baik, kemudian saya coba saya telusur ke saya. Saya tuh kalau berkomunikasi di grup WA itu selalu saya kasih bintang ketika penting. Kalau nggak begitu ya tadi. Kalau sekarang kan justru banyak di manage sama WA ya. WA sekarang udah pinter memanage kan, kan ada semua. Kemudian apa yang belum terbaca, favorit, ya kan bahkan apa dan sebagainya. Itu salah satu bentuk manage teman-teman. Nah Bapak Ibu juga bisa melakukan itu gitu. Kalau saya pribadi gitu ya, nanti saya bilang sesuatu yang sifatnya penting akan saya bintangin. Ternyata benar. Saya bintangin pesan tadi yang berkaitan sama dengan 5R, bahwa saya mau komunikasikan standar 5R kita berubah. Harusnya begini. Segera jalankan ya. Jawaban dia apa?
Di chat itu apa? Jawaban di bawahnya Pak, baik Pak. Lu jelas loh. Ternyata dia masih mengingkari. Nah itu kita tunjukkan, saya tunjukkan kepada siapa? Ke tim saya. Saya tunjukkan ke tim saya bahwa saya Pak tadi, oh ini loh. Oh iya Pak, saya pernah menjawab ya. Saya pernah ini ya. Mohon maaf Pak. Itu dia bilang. Makanya kita harus berani Pak mengkomunikasikan dan memberikan apa ketegasan yang paling penting. Ya. Jadi begitu ya Bu Dewi ya. Kalau kita bicara mengenai bagaimana menjaga konsistensi tadi itu ya, pola konsistensi yang paling betul adalah kita kalau kita bicara standar, standar tersebut kita sosialisasikan. Setelah kita sosialisasikan ya kita apa tadi saya bilang, kalau memang tidak benar ya kita segera benahi. Kalau memang perlu dirubah, segera dirubah. Seperti itu. Ini yang PR besar kalau kita bicara mengenai apa standar. Karena apa? Standar itu mau nggak mau kadang-kadang kita bicara apa 2 tahun sekali itu biasanya apa akan berubah. Seperti itu ya kalau kita bicara mengenai ini ya, bagaimana standarisasi ISO itu berjalan itu salah satunya itu. Ini yang kami saya jumpai di perusahaan saya seperti ini. Ya ISO-nya 2000 ini ya ISO FSSC berubah-ubah lagi 14.000 versi berapa kan selalu meningkat seperti itu. Jadi peningkatannya biasanya itu 2 tahun sekali seperti itu. Jadi bagaimana menjaga konsistensinya adalah apa? Komunikasi ini ya tentang standar itu menjadi penting. Kemudian apa ya tadi kalau memang benar kata itu salah katakanlah salah ini harus berani tegas. Tadi saya bilang dengan pola parenting tadi gitu ya. Mana yang kita pilih? Kalau memang tujuannya jangka panjang, kita pilihnya adalah apa tadi saya bilang. Pilihnya kalau kita parenting ada pilihnya apa? Kita bagaimana kita mendidik anak kita supaya apa? Tadi mau bergerak dan sebagainya. Tapi kalau kita memang salah katakanlah salah. Memang kita perlu hukum seperti itu. Ya. Nah, ini yang perlu apa menjadi batasan atau barrier ya, seperti itu. Atau mungkin teman-teman pernah dengar dengan istilah ini ya, pernah nggak yang benar itu leader atau bos, pernah nggak? Ya, mungkin pernah di TikTok tuh ada itu ya, leader atau bos, pilih mana nih kamu leader atau bos? Ya kalau pertanyaan saya gitu ya, kalau misalnya begini ya, Bapak Ibu gitu ya, sudah kalau misalkan deadline-nya besok, Bapak pilih jadi bos atau jadi leader? Pertanyaan saya begitu. Kalau misalkan deadline-nya besok, misalkan deadline hari Minggu, Bapak mau memilih jadi leader atau milih jadi bos? Leader itu dikatakan apa? Ayo dikerjakan, ya. Begini caranya. Nah, kalau bos gitu ya, kerjakan, beresin kan gitu. Atau lu yang gue beresin. Gitu ya. Nah, ini gitu kan. Nah, kalau itu mendekati deadline, mau nggak mau kita jadi bos. Kan gitu ya. Kalau memang itu tujuannya jangka panjang, mau nggak mau kita jadi leader seperti itu. Ini ya, ini kalau kita bicara mengenai konteks mengembangkan kompetensi berkaitan dengan konsistensi seperti itu. Begitu Bu Dewi. Baik. Baik, terima kasih Pak Kris untuk jawabannya. Terima kasih juga Bu Dewi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silahkan ada pertanyaan untuk Pak Kris. Sebelum mungkin nanti kita akan membahas Ya, instrumen boleh. ya Pak Kris yang tadi pagi sudah saya share untuk linknya. Kami perlu masukan dari Pak Kris gitu berkaitan dengan instrumen tersebut. Iya, mungkin saya juga mau bertanya nih Pak Kris. Sebenarnya kan kalau dari kematangan kesiapan bekerja atau usia perkembangan untuk anak-anak SMK ini sebenarnya kan belum ya Pak Kris. Cuman kalau di SMK ini kan memang ada apa ya istilahnya ya? Istilahnya memang dipersiapkan untuk bekerja. Padahal kalau dari usia perkembangan juga belum matang untuk bekerja. Sebenarnya kan lebih matang kalau kita itu lulusan universitas gitu ya dalam pendidikan tinggi. Kalau udah masuk ke usia lulusan pendidikan tinggi ini kita udah lebih matang siap bekerja. Kalau SMK ini kan sebenarnya dari usianya belum ya. Tapi istilahnya ada tuntutan untuk siap bekerja. Nah, itu untuk mensiasatinya ya seperti apa gitu. Karena kan mungkin memang kalau dari usia ini masih prematur ya untuk bekerja gitu. Mungkin ada tipsnya Pak Kris sama mungkin bisa kalau boleh sharing di PT Mayora menerima PKL anak-anak SMK atau tidak. Terus kalau emang iya, biasanya masalah-masalahnya apa yang muncul gitu. Terima kasih Pak Kris. Baik. Terima kasih Bu Deborah gitu ya berkaitan dengan pertanyaan itu ya bahwa kalau kita bicara mengenai tingkat kematangan gitu ya ini yang memang ini juga
menjadi sesuatu yang sifatnya perlu kita teliti atau perlu kita kaji, Bu. Ini juga menjadi ini ya. Pengen saya ini ya. Kemarin saya sempat ada dua kebingungan ya, antara yang pertama dengan berkaitan dengan rasa memilih kita ini, atau tadi ya saatnya adalah kita bicara mengenai apa? Ini ya, kepemimpinan. PR besar kepemimpinan saat ini adalah bicara mengenai apa? Kematangan sebenarnya. Kematangan ini membuat seseorang menjadi apa? Semakin wisdom ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara mengenai ini ya, wisdom itu didapat dari pengalaman-pengalaman, wisdom itu didapat dari apa yang namanya ini ya, semakin banyak kasus atau semakin banyak problem yang dialami membuat seseorang itu menjadi apa, wisdom seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai SMK gitu ya, SMK memang dipersiapkan untuk menjadi apa, bekerja. Tapi kalau melihat tingkat kematangan usianya gitu ya, memang agak sedikit berbeda gitu ya. Sedikit berbeda ini adalah seperti yang Bu Deborah katakan, menurut saya apa tadi ya, belum ke arah sana gitu loh. Nah, tapi kita juga tidak bisa ini menutup kemungkinan gini Bu. Kita juga harus melihat juga nih, bagaimana yang lain. Ya. Yang lain artinya gini, kerja itu dikategorikan seperti apa? Pasti itu yang harus kita harus garis bawahi. Kerja itu seperti apa? Nah, kita coba bandingkan begini. Kita bicara mengenai atlet, ya atlet. Kalau dikatakan bahwa saya atlet gitu ya, atlet itu kan dipersiapkannya mulai kapan? Mulai dari sejak dini. Dikatakan apakah itu mereka matang? Belum tentu juga matang. Bahkan kalau kita bicara mengenai tadi ya, atlet-atlet muda kita itu belum tentu matang juga. Tetapi apa? Mereka kita siapkan, kita latihkan mereka. Jadi kalau saya bilang pada Bapak Ibu semua yang berkaitan dengan ini ya, dari bagaimana nih menyiapkan mereka supaya lebih matang gitu ya. Kata kunci saya cuma hanya bicara mengenai apa? Experiential learning. Jadi kalau sebisa mungkin apa? Rubah saya ini ya, kalau dia bilang rubah bagaimana stimulus-stimulus tadi memberikan waktu untuk murid ngapain? Untuk murid lebih banyak apa? Bereksperimen, untuk murid lebih banyak apa? Banyak pengalaman. Banyak pengalaman atau banyak jam terbang. Karena apa? Karena kan tujuan visi dari SMK itu adalah apa? Membuat mereka apa? Semakin matang untuk bekerja. Di satu sisi, secara usia memang tidak matang, tetapi kita harus melihat juga hal yang lain gitu. Bagaimana atlet itu disiapkan? Atlet disiapkan mulai dari kecil, gitu ya. Disiapkan mulai dari kecil bagaimana mereka berlatih terus. Bahkan latihan mungkin yang terlihat saat ini kan adalah apa? Mereka sudah jadi, tapi kita nggak melihat nih bagaimana prosesnya. Contoh paling gampang, saya kebetulan anak saya punya satu temannya itu adalah seorang atlet renang. Saya mau melihatnya luar biasa. Bagaimana perjuangannya, bagaimana tadi ya, rasa sakitnya itu dibentuk. rasa sakitnya dibentuk. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, dia mulai pagi jam setelah subuh itu berangkat kemana? Kolam renangnya ada di Singosari itu Pak, di Kostrad. Setelah subuh. Nah kemudian apa? Jam 6 pagi berangkat sekolah kemana? Bani Hasim. Nanti sore pulang jam 4 renang lagi. Ya itu apa? Artinya apa? Ada hal yang memang kita punya visi. Bagaimana apa? Kita memberikan ruang untuk mereka untuk apa? Melatih diri mereka, menambah jam terbang mereka. Karena apa? Balik lagi, semakin mereka dilatih, semakin mereka ditingkatkan apa yang namanya keterampilan mereka dengan apa? Ketemu dengan hal-hal baru atau misalnya apa? Problematika baru membuat mereka semakin. Jadi ini harus kita garis bawahi dulu Bu Deborah. Apa sih yang membuat seseorang itu matang? Nah, salah satu kalau di saya garis bawahnya adalah apa? Tadi ya, wisdom. Wisdom itu diperoleh dari mana? Dari pengalaman. Selain dari pengalaman, dari apa lagi? Problematika yang mereka dapati. Seperti itu, Bu Deborah. Jadi, kalau kita bicara mengenai ini ya, salah satu yang paling penting adalah apa? Itu dia. Pengalaman mereka dapat, kemudian bagaimana mereka tadi menghadapi masalah. Nah, kadang-kala gitu ya, yang terjadi saat ini gitu ya, yang ketika ada masalah bukan dia yang menghadapi, tapi orang tuanya yang menghadapi. Benar nggak? Ini PR besar nih. Ini kan begitu kan? Contoh paling gampang kan, kalau Bapak Ibu yang viral lagi di TikTok nih kan, kadang-kadang apa yang maju kan orang tua aja, bukan ini ya, bukan siswanya. Nah ini kalau semakin tahu banyak problem, mereka akan semakin wisdom, semakin akan lebih matang. Contoh paling gampangnya begitu. Ya beda sekali ketika apa tadi ya. Saya nggak menutup mata juga bahwa kita sebagai orang tua itu pengen anak kita yang terbaik, betul ya teman-teman ya, Pak Bu Novi ya, pengen yang terbaik betul. Tapi kadang-kala kita perlu juga, bukan apa-apa ini, saya bilang bahasa kasarnya perlu jongkrokin anak kita.
atau, tahu ya, atau perlu mereka merasakan sakitnya supaya apa? Supaya mereka tahu bagaimana kematangan itu dibentuk. Bagaimana Pak mereka menghadapi apa permasalahan mereka. Karena apa itu kita ya saya bukan apa-apa kita bilang umur nggak ada yang tahu gitu kan. Misalkan ini kemandirian itu dibentuk karena apa tadi semakin mereka mandiri, semakin mereka banyak berlatih, semakin mereka banyak bersosialisasi dengan orang, membentuk apa mereka apa semakin matang. Seperti itu. Ini kalau kita berdasarkan apa yang saya amati, kemudian berdasarkan apa lagi balik lagi ya, bagaimana teman-teman PKL di kami gitu. Ya. Teman-teman PKL di kami itu rata-rata memang di awal yang terjadi Bu Deborah, mereka bingung, nggak punya teman ya, gapnya cuma itu aja, itu aja. Yang kami lakukan apa? Kita pisah. Kan kebetulan ya, kebetulan lainnya ada banyak atau mesinnya ada banyak, kita pisah mereka. Kita pisah jangan sampai ketemu dulu. Nah kemudian apa? Kita panggil juga mereka. Nah, kita berikan semacam tugas Bu Devi. Kita berikan semacam tugasnya adalah Pak, tugas minggu pertama itu paling gampang kalau kami membuatnya adalah mereka kenalan dulu lah dengan lingkungan kanan kirinya. Kenalan itu bukan hanya sekedar namanya siapa, dari mana, enggak. Saya berikan tugas apa? Minta apa? Buat kamu 10 pertanyaan tentang orang itu. Udah. Minggu depan ketemu sama saya, kumpulkan. Seperti itu. Itu kalau kita bicara mengenai ini ya, bagaimana di PKL di kami. Jadi bagaimana kami memperlakukan mereka gitu ya, memperlakukan mereka supaya mereka ini ya di kami kan ada dua ini ya, ada SMK, ada yang namanya petrokimia tadi sampai saya sampaikan pada Bapak Ibu, teman-teman di tiga. Dimana kalau kita bicara mengenai di SMK tadi gitu ya, perlakuan kita sama. Di fase awal supaya mereka mau mengeksperimentan atau mereka mau mencoba cara-cara baru. Caranya apa? Mereka harus dibuat nyaman dulu dengan lingkungannya. Dibuat nyaman dengan lingkungannya dengan apa? Paling tidak mereka berkenalan dulu dengan lingkungannya. Nah, setelah mereka berkenalan dengan lingkungannya, Bu Dep, salah satunya apa? Yang paling penting lagi apa? Bukan hanya lingkungan, bukan hanya orang, tapi apa? Pekerjaannya. Karena apa? Kalau mereka nggak kenal dengan pekerjaannya, tentunya mereka nggak mau ini, nggak mau kerja. Nah, itu mengenalkan dengan pekerjaannya. Nah, kalau saya mengenalkan pekerjaannya, gitu ya, sebenarnya saya ada dan siapkan juga materi nanti kita akan saya share kepada Bapak Ibu. Saya kenalkan mereka dengan apa? Paling tidak kenal dulu dengan istilah-istilah pekerjaan yang ada di dalam. Kamu amatin orang senior di sana, tanyakan ngapain dia. Ada istilah baru, catat seperti itu. Jadi eksperimental mereka itu dibentuk dulu dari mana dulu kalau orang-orang PKL di kami itu salah satu yang kita bentuk dulu apa? Paling enggak mereka tahu dulu siapa yang bekerja dengan mereka, kemudian apa? Bagaimana mereka memperlakukan. Nah, pertanyaan paling sering muncul Pak, ada ya Pak? Misalnya, ini ada saya terima biaya kadang di apa pada saat saya bimbing mereka itu saya tanyakan gitu. Saya tanyakan gimana perasaannya Pak, saya dicuekin Pak, saya diginiin Pak. Nah itu terjadi. Nah wes sekarang ini dunia nyata Mas. Saya bilang ini dunia nyata Mbak, saya bilang gitu. Ini dunia nyata di mana apa? Di dunia nyata itu tidak semuanya Pak selalu akan disukai. Nah tantangan saat ini anak sekarang itu pengen apa, cenderung ingin disukai. Buktinya apa ya? Tadi saya bilang TikToknya pengen apa, banyak apa, love-nya banyak kan gitu. Atau Instagramnya banyak, love-nya banyak. Itu tantangannya sudah. Tapi paling nggak mau salah satu cara yang bisa saya lakukan memang berat. PR saya adalah apa tadi ya? Di satu sisi tadi ya, kita harus meyakinkan kepada atasan mereka bahwa saya ini anak PKL. Tapi tetap perlakuannya kan begitu. Yang senior pasti begitu. Karena apa? Yang senior merasa apa? Wah, aku senior loh. Kamu junior saya gitu. Kamu belum apa-ngapain. Itu pasti ada. Ada kebanggaan itu tadi. Makanya ya, egonya yang harus kita ajarkan untuk mereka untuk kita sentuh. Begitu Bu Dek. Egonya dengan cara apa tadi mereka harus mengenal siapa kanan kirinya, dan kemudian kita tanyakan bagaimana perasaannya. Ya tadi ternyata betul kan terjadinya adalah apa? Terjadinya bahwa saya Pak tidak selalu apa semua itu akan kooperatif dengan yang bersangkutan. Nah dari situlah mereka akan berusaha menyelesaikan masalahnya. Bagaimana saya tanya, bagaimana kamu bisa mendekati? Kok kamu bisa mendekati dia nggak bisa mendekati? Tanyakan. Gimana caranya? Itu tips dan triknya itu membuat mereka semakin matang. Ketika saya ketemu dengan orang gini,
begini penyelesaiannya. Ketika saya ketemu dengan anak begini penyelesaiannya. Gitu ya. Begitu Bu Dep. Jadi berikan mereka pengalaman-pengalaman nyata supaya bisa membuktikan bahwa mereka memiliki keterampilan tersebut. Jadi kalau kita bicara sajikan terlebih dahulu gitu ya. Banyak stimulus atau banyak ini ya. Kalau kita bilang mungkin di pendidikan sudah paham dengan istilah borang. Tapi jangan cuma hanya dibuat borangnya saja, tapi tidak dieksperimenkan. Gitu ya. Ini yang menjadi PR juga gitu ya. Borangnya ada, tetapi tidak pernah dieksperimenkan seperti itu. Nah, kalau saya saran kepada Bapak Ibu, kalau di kami ya pertama awal-awal mau nggak mau itu tadi bagaimana mereka harus kenal dulu dengan kanan kirinya, atas bawahnya. Kalau kanan kiri kan siapa rekan kerjanya, kalau atasnya siapa atasannya, kalau mungkin bawahnya mungkin ya siapa juniornya. Kemudian kenalkan juga mereka dengan pekerjaannya. Kenalkan juga dengan apa istilah-istilahnya. Dari situlah mereka akan bicara mengenai apa. Mereka akan matang seperti itu. Memang kalau dikatakan kematangan itu sebenarnya tadi dia bilang dibentuk. Ini bisa kita bentuk. Kematangan saya yakin kematangan itu bisa kita bentuk. Seperti itu. Begitu Bu Deb. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kris sharingnya. Luar biasa. Berarti kalau usia SMK ini effortnya harus ditambah ya Pak ya? Ya. Banyak Latihan-latihannya. Latihan-latihannya. Iya, oke. Terima kasih Pak Kris. Baik, apakah ada dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, kita masuk di instrumen deh. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, baik. Pak Kris, kami butuh bantuan untuk koreksi instrumen, Pak Kris, supaya nanti bisa membantu kami lebih baik dalam mengukur ketercapaiannya anak-anak. Baik, mau dimulai dari mana Ibu? Instrumennya. Iya, enggak aja Pak Kris. Mungkin salah satu bisa itu kayaknya hampir sama semua Pak Kris, cuma mungkin indikatornya beda-beda karena kita ada karakter yang beda-beda gitu yang mau kita angkat. Baik, ini ya. Nah, saya ingin ini ya. Ini saya coba buka yang punyanya Pak Faris. Ada Pak Faris di sini. Saya masih agak sedikit bimbang dan bingung. Bimbang dan bingung berkaitan apa? Berkaitan dengan istilah ini ya, tidak berkembang, mulai berkembang, berkembang baik, berkembang sangat baik. Ini kalau kita bicara mengenai indikator penilaian ya. Kemudian dikatakan di sini juga ada juga ini ya, ada penilaian ketaatan gitu ya. Belum dan sudah. Nah, ini kemudian dikatakan berkembang, tidak berkembang, berkembang dengan baik itu seperti apa ya? Ini mungkin boleh diberikan ini tambahan Bapak Ibu. Iya, saya ini bantu dulu Pak Kris untuk kategorinya belum berkembang, kemudian mulai berkembang baik dan berkembang sangat baik itu kami adopsi dari penilaiannya P5 itu di kurikulum Merdeka tentang profil pelajar Pancasila. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5 itu memang fokusnya ke pengembangan karakter dan penilaian yang diberikan, jadi format penilaian yang diberikan kepada Bapak Ibu guru dari Kementerian Pendidikan itu dengan kategori tersebut gitu. Jadi kami mengadopsi itu bisa dipakai untuk yang karakter soft skill ini. Tapi kalau misalnya dari Pak Kris mungkin dari tempat PKL mungkin ada kategori penilaian yang khusus yang mungkin lebih banyak dipakai di tempat-tempat PKL. Nah itu boleh Pak. Oke. Baik, kalau ini oke baik, saya coba ini ya, maksudnya bagaimana cara penilaian Bapak Ibu ya? Dikatakan bahwa saya kira dikatakan mencapai berkembang sangat baik, misalnya 5 indikator nih, seperti apa ya? Boleh disampaikan nggak? Iya, Bisa mungkin supaya clear nih, mungkin yang punya sama ya.
Sebentar, saya buka punya Ibu Dek. Iya. Sebenarnya formatnya sama sih Pak yang kita buat, cuman Iya, ya. isinya kita beda gitu. Jadi kalau saya ambil mudahnya gitu, karena nanti takut ada kesulitan di pengambilan data. Jadi untuk yang belum berkembang atau tidak berkembang itu, saya mendeskripsikan di situ tidak tampak gitu, tidak muncul indikator-indikator yang sudah tertulis di situ. Tidak satu pun muncul itu. Kalau yang mulai berkembang itu ada yang muncul ya 1 sampai 2. Nanti yang berkembang baik itu 3 sampai 4. Kemudian kalau berkembang sangat baik ya bisa jadi semua indikator yang diharapkan itu muncul gitu. Seperti itu. Nah, untuk penilaiannya itu pengumpulan datanya saya pakai penilaian diri, ada di sheet yang berikutnya, penilaian diri, penilaian teman, kemudian ada jurnal harian. Nah, jurnal harian itu yang mendukung mereka untuk latihan tadi yang katanya Pak Kris latihan. Nah, itu di jurnal harian. Jadi mereka nanti mengerjakan sesuai dimensi yang menjadi PR mereka. Jadi setiap hari mereka akan melatih dimensi-dimensi itu sehingga nanti dengan latihan-latihan itu mereka bisa lebih kuat untuk karakternya. Kalau di saya kan karakter kepedulian itu seperti itu. Untuk penilaian diri dan penilaian teman itu rencananya akan dilakukan di awal sebelum pembiasaan sama nanti di akhir. Jadi diharapkan memang ada peningkatan ya Pak ya. Misal di awal itu mereka hanya punya 1 indikator gitu. Nanti setelah pembiasaan mungkin mereka bisa punya 2 indikator, 3 sampai 4 indikator gitu. Harapannya seperti itu. Jadi memang untuk penilaian ini, pengumpulan data ini kami ambilnya simple aja karena kan memang kami nggak bisa mengawasi satu persatu, apalagi untuk masalah karakter ini ya gitu. Seperti itu sih Pak Kris. Apa Pak Kris sudah ada gambaran yang lebih jelas ya Pak? Nah, kalau di kami itu biasanya ini Bu, misalkan nih kalau kita bicara mengenai kita bedah satu persatu, misalkan kalau kita bicara mengenai ini ya, mendengarkan dengan seksama. Nah, dikatakan mendengarkan dengan seksama itu seperti apa? Level 1 sampai dengan level tingkat 5 ya seperti apa begitu. Nah, sebenarnya saya Iya, coba itu gunakan ini ya. iya, Gimana Ibu? monggo Pak. Iya, memang itu kan simpelnya indikatornya itu kan kalau di instrumen biasanya harus dipecah lagi jadi sub indikator ya Pak. Betul ya, betul sub indikator betul. Iya, jadi mungkin itu memang berarti menurut Pak Kris nanti perlu kami tambahi dengan sub indikator ya supaya lebih jelas ya. Betul, ya karena ini masih bicara, ini tahu ya, saya belum memahami nih, belum memahami nggak maksudnya Pak, kenapa di dalam satu penelitian bicara mengenai apa indikator tentang kepedulian tadi hanya ada 6, apa dasar pertimbangannya? Nah, kalau kita bicara mengenai dasar pertimbangan, Bu, kalau kita ini saran saya nih ya, ini sudah sebenarnya sudah tampak ya Bu, sudah tampak. Yang pertama adalah jadi indikatornya kalau kita bicara mengenai keberhasilan seseorang PKL itu ada 3 memang. Bagaimana dia mengelola diri mereka, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mengelola pekerjaan mereka. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengelola lingkungan kerjanya. Oke ya. Jadi ya bagaimana mengelola diri mereka, bagaimana mengelola pekerjaannya, dan bagaimana lingkungan kerjanya. Kalau diri mereka jelas, kalau diri mereka tadi dimulai berarti yang berkaitan dengan apa kepedulian terhadap diri sendiri gitu ya. Soalnya apa memperhatikan bisa jadi kan kalau saya bilang indikatornya apa? Ada grooming atau ini ya, pernah istilah dengan grooming ya. Bukan grooming ini ya, bukan grooming untuk hewan peliharaan beda. Jadi persepsinya berbeda. Cuma sama dulu. Grooming itu ya, kalau standarnya kan bisa di hotel gitu ya, ada bahasa apa? Harus memakai apa perlengkapan apa dan sebagainya itu salah satunya. Jadi betul yang dikatakan Bu Dep, supaya lebih ini ya lebih objektif gitu ya, lebih objektif. Nah, saran adalah dibuat subnya. Tapi memang itu akan menjadi tantangan Bu Dep. Tantangannya adalah apa? Semakin lebih banyak, semakin lebih kompleks gitu ya. Akan lebih kesulitannya adalah apa? Ya tadi saya bilang kesulitannya adalah ya tadi pemantauannya nggak akan mudah gitu loh. Ya, pemantauannya nggak akan lebih mudah gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai ini, kita batasan saya adalah ada 3 itu. Yang pertama adalah diri tadi, kemudian adalah pekerjaan, dan yang ketiga adalah kita bicara apa? Mengelola apa? Lingkungan kita.
Ya, ada lingkungan ya, ada lingkungan. Tiga itu yang harus kita batasi, gitu ya. Kalau kita diri jelas ya, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap diri mereka. Kalau pekerjaan tadi jelas berkaitan dengan pekerjaan. Yang satu yang terakhir adalah bicara mengenai lingkungan. Nah, kalau saran saya tadi saya bilang dipecah memang. Mau nggak mau itu harus ada effort memang. Effortnya adalah apa? Kita harus memberikan penilaian. Mau nggak mau harus memberikan penilaian ke arah sana. Supaya apa? Supaya penilaian tidak menjadi ambigu, atau penilaian tidak menjadi apa yang namanya sesuatu yang sifatnya tidak substansial, ya artinya kan kembali lagi ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah ini bagaimana cara Bapak Ibu mengukurnya? Observasi kah, wawancara kah, atau ada semacam kuesioner? Karena kalau kita melihat kalau saya melakukan penilaian di PKL di sini, yang kami lakukan itu adalah ya tadi saya bilang ada proses wawancara, ada proses observasi, dan ada yang namanya proses ini tadi saya bilang ada kuesioner. Kuesioner itu dia akan lepas dari apa? Ya, tadi saya bilang pengetahuan dan keterampilan mereka. Kalau kita bicara mengenai tadi ya wawancara, itu kita bisa membuktikan gitu ya. Nah, saat ini kan mohon maaf nih ya, mohon buat apa ini. Anak-anak sekarang itu hebat-hebat sekarang gitu. Dikasih kuesioner, minta chat GPT yang ngerjain. Itu nyata loh, itu real. Oh, kami pun training kami tuh ya tadi saya bilang untuk kelas-kelas formal saat ini anak-anak udah pinter-pinter gitu. Makanya kita perlu apa yang namanya wawancara. Nah, wawancara ini apa? Mau nggak mau ya, tapi kita punya guide. Guide-nya tadi, oke, misalnya Ibu tadi guide-nya tadi ya, bisa jadi kan ini ya bisa dilihat nih, apakah kita mendengarkan dengan seksama itu apa guide-nya kira-kira. Seperti itu. Jadi kalau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tadi saya bilang bahwa saya tadi kita harus tentukan dulu instrumen kita mau bagaimana, wawancara kah, observasi kah, atau kuesioner. Nah, dari indikator ini Bu Dep, misalnya Ibu Dep mau memecah lagi gitu ya, coba dipecah mana yang bisa dipakai wawancara, mana yang bisa dipakai observasi, mana yang bisa digunakan dengan kuesioner, seperti itu. Dan kalau disampaikan sudah betul ya, jadi ada penilaian ini ya, ada penilaian dari teman gitu ya, dari teman. Nah, ini apakah tidak ada penilaian dari ini, dari apa namanya itu, atasannya atau pembimbingnya? Kenapa kok tidak ada dimasukkan itu, Bu? Atau ada pertimbangan Maksudnya khusus? pembimbing bagaimana, Pak? Nah, kalau di kami itu ada penilaian gini, ada penilaian penilaian dari sudut pandangnya, memang dari sudut pandang yang bersangkutan. Ada sudut pandang yang dari rekan kerjanya, ada sudut pandang dari atasannya. Ini penilaian kinerja di tempat kami. Oh, berarti kalau di sekolah seperti Bapak Ibu guru gitu atau di kelas gitu ya? Betul, iya. Jadi tujuannya gini ya, tujuannya kita kembali lagi, ada validitas dan reliabilitas. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan validitas dan reliabilitas. Kalau di ilmunya instrumentasi, itu ada yang namanya proses kalibrasi. Betul nggak? Nah, kalau kita bicara menilai orang, itu harus dikalibrasi juga. Karena apa? Kadang-kadang instrumennya itu kadang apa? Ya bukan apa-apa. Ya, kita menyadari sendiri sebagai penilai karena apa? Kita juga masih terbawa ini tadi ya. Mungkin emosi kita, gitu ya, pengetahuan kita, kemudian kedekatan kita. Makanya apa? Perlu dinamakan apa yang namanya kalibrasi. Nah, sudah betul apa yang disampaikan oleh Bu Dep, itu boleh dinilai dari temannya, boleh. Ya, boleh juga dinilai apa dari pembimbingnya juga bisa, atau dinilai dari apa tadi ya, pembimbing di tempat PKL ya, seperti itu. Jadi supaya apa, kita bisa mengelaborasikan ketiga nilai tadi, tujuannya untuk apa? Validitas dan reliabilitas. Iya, Pak. Untuk penilaian di tempat PKL memang nanti ketika PKL-nya sudah berlangsung. Nah, untuk soft skill ini kan kita mengawali memang sebelum PKL, Pak. Oke, baik. Seperti itu. Jadi untuk pembimbing PKL untuk di instrumen ini tidak bisa memberikan kontribusi karena memang ini Ya. intern kami sebelum Oke, berarti berangkat. baik, langsung dari diberikan nilai dari Bapak Ibu gurunya, gitu ya Bu Dep? Ya, mungkin bisa untuk Bapak Ibu guru yang sering ya interaksi dengan anak ini atau mungkin masuk di kelasnya anak ini gitu. Ya. Oke, baik. Saya tangkap ini ya
masukan dari Pak Kris yang pertama adalah kami harus memecah lagi indikator menjadi subindikator supaya lebih jelas. Kemudian kalau di kuesioner itu kan nanti subindikator akan dipecah lagi menjadi pernyataan-pernyataan ya Pak. Betul. Terus setelah itu apa? Tadi masukan juga dari Pak Kris adalah kita harus menentukan untuk pengambilan datanya seperti apa. Apakah hanya dengan kuesioner? Kalau yang penilaian teman dan penilaian diri itu tadi sebenarnya bentuknya sudah Kuesioner ya. seperti kuesioner sih Pak. Seperti Ya, betul. seperti kuesioner, cuman mungkin memang waktu itu saya langsung masukkan indikator menjadi pernyataan gitu kan. Memang harus kalau secara profesional harus dipecah Ya, lagi ya Pak ya. Indikator bukan di pernyataan seperti itu. betul, betul. Nanti coba akan kami olah kembali. Kemudian untuk wawancara bisa sih Pak kami pertimbangkan. Cuman memang satu satu apa istilahnya satu kelompok karakter itu bisa isi 14 anak sekitar itu sih Pak. Nanti kalau 14 memang tahun. memungkinkan untuk wawancara ya iya. Kalau memungkinkan itu bisa dilakukan, tapi kalau enggak rencananya kami mau pakai koreksi di jurnal itu Pak. Oh, boleh dari tugas ya, Itu project-project. Boleh, rencananya. boleh. Iya, Boleh. jadi project. Jadi dari jurnal itu nanti kami akan lihat gitu. Oh, dari kegiatan ini pada hari ini, nah mereka sudah berlatih melakukan indikator atau subindikator yang ini gitu. Seperti itu sih Pak. Karena memang kan sebenarnya kami juga di tim soft skill ini kami punya tugas pokok ya Pak ya. Jadi memang kalau terlalu apa rumit nanti untuk pengambilan data kami ini juga takutnya malah nggak sempat ini Pak. Ngapunten, ngapunten. Siap, siap, Kemudian siap. tadi yang Bapak tanya, iya tadi yang Bapak tanya ke saya, kenapa kok indikatornya ini yang diambil atau dimensinya ini? Karena saya berpikir untuk, kalau dari saya pribadi, tidak tahu kalau Bapak Ibu guru yang lain, kalau dari saya pribadi itu karakter itu kan sebenarnya banyak ya Pak Iya. terjadinya ya. Tapi mungkin untuk kegiatan ini tuh kita hanya bisa ambil 1 sampai 2 dimensi dulu gitu yang jadi fokus. Nanti akan Iya, bertahap iya. gitu. Kalau anak udah bisa mungkin tahun depan nanti kita tambah lagi seperti itu. Oke. Karena memang kalau dari tahun yang kemarin itu kami ini hanya ambil 1 karakter malah Pak, hanya inisiatif itu aja. Gitu. Jadi ini jadi 7 ini udah luar biasa ini sudah perkembangannya gitu untuk yang tahun ini karena memang yang tahun-tahun sebelumnya itu paling sering dikeluhkan dengan industri itu masalah inisiatifnya anak-anak gitu Pak. Jadi kalau nggak Oke. disuruh itu nggak jalan gitu seperti itu atau kurang ya inisiatifnya gitu. Jadi itu yang jadi fokus kami tahun kemarin sudah bagus sih Pak. Nggak semua bicara tentang inisiatif itu macam-macam karena itu kami juga olahnya macam-macam yang tahun ini gitu. Seperti itu Pak. Oke. Oke. Ibu, saya boleh bertanya nggak dari tujuh kompetensi itu yang paling bicara mengenai kritikal dan kemudian paling membutuhkan waktu untuk banyak dikembangkan itu di poin berapa ini? Yang mana ya, Mungkin Bu? Bapak Ibu yang lain, Berdasarkan ini ya pengalaman dari ya, sekolah ya. Bapak Ibu yang Dari lain pengalaman bisa sekolah ya. membantu untuk menyampaikan yang paling krusial mungkin karakter yang mana? Terus krusial, kritis atau bisa dikatakan bahwa saya tadi ya paling rumit. Nah, ini akan menjadi bahan pertimbangan juga sebenarnya. Tadi seperti yang disampaikan Bu Deb di awal tadi, membentuk kematangan. Nggak mungkin, saya nggak tahu nih, saya belum melihat ya bagaimana 7 ini dilatihkan mulai dari kelas 10, pertanyaan saya. Iya Pak. Akan dibantu oleh Bu Ati Udah, dan Bu Dewi untuk menjawab. Monggo oke, dipersilakan, silakan. jangan berebut nggih Ibu-ibu. Boleh, Bu Dewi dulu. Silakan Bu Dewi. Iya, terima kasih Bu. Mohon izin untuk menjawab. Kalau persepsi saya sih
Poin pertama itu ada di integritas, karena di integritas itu ada 3 poin sub yang dikerjakan oleh Bu Novi ya, maaf Bu Novi. Dan itu menjadi tujuan pembelajaran yang pertama dibandingkan dengan dimensi-dimensi soft skill yang lain, Pak Kris. Sehingga di integritas itu ada apa Bu Novi, tanggung jawab, disiplin, 3 kalau nggak salah ya Bu Novi ya. Komitmen. Tanggung Ya, jawab, disiplin ya. Komitmen dan tanggung jadi jawab. kalau menurut saya pribadi, ketika 3 elemen itu dilampaui, itu akan step ke dimensi yang lain itu insya Allah juga akan lebih mudah karena itu pemantik di awal. Begitu. Tambahannya mungkin Bu Ati. Oke. Ya, jadi ini udah mulai diajarkan mulai kelas 10 ya Ibu Dewi ya? Kalau pembiasaannya sudah Pak, di kelas 10 sudah diajarkan. Namun dengan karakter murid kami yang berbeda, dari Bapak tadi menjelaskan parenting dari setiap anak itu juga berbeda, ini juga tantangan buat kami, sehingga teman-teman di kami ini kemarin bersepakat untuk diklasifikasikan 7 itu berdasarkan observasi sampai dengan mereka menjelang akhir kelas 12 itu dimensi yang kurang di situ. Gitu Pak Kris. Beberapa tampak sih Pak, untuk yang Nah, misalnya, pertanyaannya adalah ya, monggo Pak Kris dulu. gimana Bu? Lanjut Iya. dulu. Silakan. Ya, baik. Jadi, selama mereka menjalani pembelajaran di sekolah kelas 10 sampai dengan kelas 11, itu yang dominan muncul itu tidak kami kelompokkan, tapi yang dikelompokkan berdasarkan hasil pemetaan tersebut adalah yang memang perlu dikembangkan. Jadi sebenarnya mereka semua itu sudah ada, namun perlu peningkatan pada dimensi-dimensi sesuai dengan yang kita susun. Seperti itu, Pak. Nah, apakah ada pengklasifikasian Ibu ketika kelas 10, kelas 11, dan kelas 12? Misalkan nih, Iya, Pak. Kalau memang secara jenjang kompetensinya. Jadi ketika misalkan nih kelas 10, ya seharusnya Pak, gimana Bu Dewi? betul. Apa yang disampaikan Pak Kris itu memang selaras dengan yang diharapkan oleh penguatan profil ini saat ini. Namun sebenarnya secara teknis di sekolah kami itu belum mengerucutkan target dimensi yang perlu dicapai di fase kelas 10 misalnya. Jadi belum apa ya Pak, belum bisa terukur secara spesifik dimensi-dimensi yang perlu dilampaui. Jadi kami masih menyeluruh untuk dimensi tersebut. Ya. Saya izin share informasi. Kalau di kami itu ya tadi saya bilang ketika seseorang menduduki posisi misalkan nih posisi sebagai operator atau teknik, misalkan kami membatasinya hanya di level 2. Nah, 2 itu kita batasi indikatornya apa saja. Kemudian ketika di kelas ketika dia menjadi seorang unit head atau kepala shift itu kami kategorikan di 3. Ketika menjadi supervisor di 4, ketika di manajer itu menjadi 5. Ini saya bukakan sebentar ya. Buat Bapak Ibu untuk ini ya. Mungkin dulu Bapak Ibu pernah melihat kompetensi yang punya mayora. Ini ya, contohnya kami mengidentifikasikan adalah ini ya. Jadi ketika bicara ini ya, dia hanya di level operator, misalkan dia operator itu paling tidak ini ya, operator paling tidak ada 2 lah, membuat perubahan berdasarkan best practice gitu. Jadi ada indikator-indikator keberhasilan. Ini makanya tadi saya tanyakan kalau jika memang dikelatihkan mulai dari kelas 10, nah ini coba
mungkin saran dari saya adalah, berkaitan ada pembeda gitu ketika kelas 10 gitu ya, tingkatannya berbeda, pasti ada jenjang tingkatannya. Tingkatannya berbeda ketika kelas 11 dan ketika kelas 12 itu harus berbeda seperti itu. Begitu, Ibu Dewi dan Bapak Ibu yang lain. Ya, kalau kita melihat ini ya, saya tadi masih belum ada 2 dimensi, kemudian ada 3 dimensi. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah dibedakan ketika kelas 10 apakah sama-sama 2 dimensi? Ketika kelas 11 apakah 3 dimensi atau kelas 12 ya 4 dimensi? Ini yang memang PR tadi seperti yang Ibu Bapak Bude sampaikan tadi. Bahwasanya Pak kematangan ya. Jadi mau semakin tinggi harus levelnya semakin lebih matang seperti itu. Begitu. Ya, baik, Pak. Terima kasih menangkap saran ini nanti. Buat Pak Pucut itu, Pak. Koordinator kokurikulernya ini, Pak. Nanti kita sepakati, Pak. Dari 7 dimensi itu yang target kelas 10 sampai 11 ya, Pak. Ya. Iya. Maksudnya tadi kalau kita melihatnya kan berdasarkan ini, kalau di kami itu sistem di kami itu namanya ini ya profiling talent ya. Profiling talent. Nah, profiling talent itu dikatakan bahwa saya Pak, ketika orang menduduki posisi tersebut gitu ya, itu dia harus sampai di level berapa. Kalau tadi kan oke, paling gampang saya menangkapnya dari ada dua dimensi, ada 3 dimensi, apakah nanti kelas 12 atau 3 dimensi, seperti itu pilihan dari sekolah seperti itu. Ya. Baik, Bu Ati, monggo dipersilakan. Terima kasih Bu Dev. Izin saya tertarik dengan profiling talent ya ini. Karena kalau bicara tentang kita pemetaan untuk profil-profil SDM, khususnya di karakteristik dari manusia, yang notabene itu kan berubah ya sikapnya dan bisa terjadi perubahan kapan. Nah, yang paling ideal, kalau tidak ideal, yang sesuai lah kita melakukan profiling itu misalkan di kelas 10 itu tahap awal sekali kita profiling dulu untuk mengambil data awal bagaimana profil murid misalkan, ataukah setelah masa adaptasi di beberapa waktu awal, entah itu 3 pekan setelah masuk ataukah 1 bulan setelah masuk, itu yang paling memungkinkan kita mendapatkan profil awalnya itu ada di mana ya Pak? Bicara mengenai profil awalnya di awal, Bu. Baru masuk langsung Pak ya, karena kan Iya, jadi baru masuk. kalau kita bicara mengenai ini profiling gitu ya, profiling itu kan jadi kembali lagi gitu ya, bagaimana memprofile ini ya masing-masing talent atau bagaimana kita memprofile ini ya setiap siswa atau memprofile setiap karyawan masuk di kita seperti itu gitu ya. Mau nggak mau kan kami pun melakukan itu kan di awal. Di awal kan ada namanya proses interview, proses wawancara, psikotes. Nah, tujuannya untuk apa? Kita mendapatkan gambaran awal dulu bagaimana sih yang bersangkutan. Nah, setelah itu baru kita bicara mengenai apa? Di tengah-tengah juga dilakukan. Jadi, kalau kita bicara mengenai profiling talent, itu sistemnya adalah berkelanjutan. Nah, di kami, di perusahaan kami itu ya, bagaimana kami melakukan profiling itu sendiri gitu ya. Ada dua data yang kita ambil. Data yang pertama adalah apa? Bagaimana data performa karyawan tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah bagaimana hasil psikotesnya si karyawan tersebut. Ya, jadi kalau di kami itu gitu ya, ini yang kami lakukan gitu ya. Jadi bagaimana kita mendetailkan itu? Salah satunya apa? Kita bicara mengenai apa? Satu performanya bagaimana? Karena kan nanti di performa tadi akan membentuk 2, Bu. Jadi yang satunya bicara mengenai performance, satu lagi bicara mengenai data assessment, data psikologi. Bentar ya, saya coba bukakan dulu materi saya yang lain. Supaya nanti kita bisa memetakan nih, apakah memang anak ini benar-benar menjadi talent, atau anak ini memang kurang potensinya. Nah, ini bagaimana kita memperlakukan mereka seperti itu. Ya. Jadi boleh di awal bisa, kemudian kalau di kami ada namanya apa tadi? Performa sebenarnya kalau di sekolah kan ada yang namanya rapot ya. Betul ya Bu Ati ya? Ada yang namanya rapot. Nah, rapot itu bisa kita sebenarnya sebagai bentuk. Ya kan kalau rapotnya sekarang ada 2, rapot akademik dan rapotnya kokurikuler atau sikap. Nah, tapi itu kan di akhir selama pantauan 1 semester. Ya. Nah, Bu izin share sedikit Bu Ati. Jadi kalau di kami itu penilaian apa namanya itu performance
performance itu dilakukannya tidak di awal dan di akhir. Kami itu melakukannya tuh tiap ini Bu, catur. Kita sebutnya kuartal ya, kuartal. Kuartal itu apa, tiap ini ya penyimpanannya apa, tiap tiap 4 bulan sekali kita simpan. Karena apa? Di awal dan di akhir tadi menghindari apa yang namanya bias, Bu. Benar nggak terjadi? Kadang terjadi bias nih. Mungkin di awal atau di akhir tadi ya, contoh paling gampang kalau kita bicara mengenai penilaian karyawan ya. Penilaian karyawan kadang apa? Kalau di akhir, hanya di akhir saja, bisa jadi apa di akhir itu akan apa? Datangnya apa? Nggak pernah terlambat, kerjanya pokoknya pekerjanya pokoknya paling rajin, itu yang terjadi. Makanya kenapa kita balik lagi ya, balik lagi. Ketika kita membuat instrumen, kita harus memastikan dulu validitas dan reliabilitasnya. Tujuannya untuk apa tadi saya bilang? Supaya tidak terjadi apa yang namanya bias. Karena sering kali yang terjadi adalah apa bias. Ketika di awal tadi semangat-semangatnya, ketika di akhir tadi saya bilang ada apa? Akhirnya dibuat. Atau kalau istilah kami adalah faking. Diada-adakan. Nah, diada-adakan. Supaya apa menjadi lebih baik. Ini yang menjadi bahaya di situ. Mau nggak mau memang harus memang ini ya dilakukan posisi apa reliabilitasnya apa. Itu saya bilang kalau di kami kita simpannya apa tiap kuartal. Jadi tiap 2 bulan sekali kita nilai lagi. Jadi bulan keempat kita nilai, bulan keempat kita nilai, bulan ke-8 kita nilai, bulan ke-12 kita nilai, seperti itu. Supaya menghindari apa yang namanya bias. Seperti Mohon itu, maaf, mungkin saya menyela Pak. Untuk instrumen yang digunakan kan tetap ya Pak ya. Kemudian yang diobservasi indikatornya untuk yang diambil penilaiannya juga tetap. Supaya tahu perubahannya ataukah ada tambahan mungkin kalau misalnya mau grade-nya naik, levelnya naik, itu ada tambahan instrumen lagi gitu. Nah, ini Bu Ida karena bilang ketika ada kenaikan grade pasti berbeda instrumen apa pasti berbeda indikatornya, dimensinya tadi saya bilang. Kata kuncinya adalah dimensinya. Jadi ketika kelas 10 dimensinya tentukan ini harus yang titik awalnya mungkin di Pak Bujut nanti ini. langsung tunjuk PIC saja. Tepat sasaran, tepat. Jadi kita harus sepakati dulu indikator di awal, dimensi di awal dulu. Kelas 10 itu berapa dimensi, kelas 11 di berapa dimensi, kelas 12 berapa dimensi. Gitu ya. Nah, kemudian pada saat sudah berlangsung ya kelas 10 di awal kita harus nilai, di tengah kita harus nilai, di akhir juga kita harus nilai. Dengan apa? Dengan dimensi yang sama. Dan proses pelatihannya atau proses pembimbingannya apa? Dengan dimensi yang sama juga. Artinya apa? Dari untuk menunjukkan apa kematangan. Begitu, Ibu Ya. Ati. Mungkin saya juga tertarik kalau misalnya kita melihatnya dari karakteristiknya, ini kan dari sudut pandang kesiswaan. Di sini ada Bu Novi selaku kakak kesiswaan. Sebenarnya integritas, saya setuju dengan Bu Dewi bahwa integritas adalah poin sikap yang memang menjadi prioritas ya Pak ya, karena itu melekat di tiap individu. Kemudian sekarang saya bicara misalkan dari tim kesiswaan dari Bu Novi ini mengembangkan atau mencoba untuk mengukur dimensi-dimensi yang nantinya di kelas 10, 11, 12 sama untuk integritas itu tidak masalah ya Pak ya. Kan ada yang integritas kan tidak masalah karena bisa diukur perubahannya entah itu dalam tiap semester kalau di Bapak kan ada tiap kuartal ya 4 bulan sekali. Nah, kemudian dari sisi yang terjadi di sekolah teman-teman yang lainnya ini apakah punya andil seperti di Pak Pujut itu kan ada kokurikuler yang hubungannya adalah kegiatan penguatan. Kalau Bu kan tata tertib berarti hubungannya juga dengan disiplin dan indisipliner. Kalau di kokurikuler ada aktivitas. Nah, itu apakah bisa diambilkan biasanya supaya tidak bias, kita menggunakan instrumen yang sama. Meskipun fasilnya atau yang melakukan penilaian berbeda atau observasi. Pak Pucut juga bisa melakukan penilaian itu terhadap integritas ataukah justru ke yang aktivitas lainnya saja supaya bisa menghasilkan kesimpulan yang holistik terhadap hasil profiling. Jadi jalannya berbeda ataukah salah satu aja Bu gitu? Ataukah sama-sama? Sebenarnya kalau saya bilang adalah kita integrasikan semua ya sebenarnya. Kalau di kami itu penilaian kita integrasikan. Jadi kalau contoh paling gampang, tim HR, kami kan ada HR, ada Industrial Relation General Affairs, ya.
Kalau di tim HR itu yang kami nilai adalah bagaimana performa mereka dan bagaimana nilai asesmen mereka. Nah, kalau tim IR atau IRNGA itu kita bicara apa? Seperti kesiswaan tadi, Bu. Jadi kita ambil data dari mereka, misalkan apa? Data keterlambatan, data sakit, itu dari mereka. Jadi setiap bidang itu atau setiap bidang itu pasti punya apa? Punya penilaian atau indikator sendiri-sendiri. Tapi apa? Dari situ kita integrasikan supaya apa? Seperti yang Ibu Ati sampaikan tadi, lebih holistik. Kita dapatnya lebih data lebih banyak, lebih beragam. Supaya apa tadi saya bilang, ukuran kalibrasinya lebih lebih tajam kita. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Kris, terima kasih Bu Ati. Mungkin dari Bu Novi, monggo yang tadi disebut-sebut karakternya sebagai karakter utama yang akan diunggulkan untuk Nggih, terima kasih Bu Deborah. Selamat pagi Pak Christian. Oke, Bu. Nggih, yang dari tadi saya disebut-sebut baru muncul nggih. Nggih, seperti yang disampaikan Pak Christian tadi nggih bahwasanya di masing-masing bidang itu eh, biasanya akan memiliki penilaian Ya, sendiri-sendiri supaya nanti lebih terlihat kalibrasinya. Nah, sebenarnya ketika kami menentukan eh, 6 dimensi, ini pun kami juga mempertimbangkan hal yang sama, Pak, termasuk hampir di kelas 11, nggih, kemarin memang kami dari tim kesiswaan itu yang memplotkan kira-kira anak-anak ini kurangnya di mana, seperti itu. Termasuk yang istilahnya yang lumayan menjadi perhatian kami itu adalah di bagian kedisiplinan. Khususnya tadi yang sempat disebutkan adalah keterlambatan siswa. Nah, ini kami yang bagian jaga di gerbang ini pasti akan hafal siapa-siapa saja ya, dari anak-anak kami yang datangnya itu mesti terlambat seperti itu. Nah, ini Pak yang menjadi pertanyaan pribadi. Mungkin nanti juga dari Bapak Ibu guru juga bisa ya, menanggapi nggih. eh, terkait keterlambatan siswa yang terkadang di sekolah kami itu sudah membiasakan bahwasannya anak-anak itu hadir sebelum pukul 6.55. Istilahnya jam 7 kurang 5 menit itu sudah bel ya. Nah, kemudian ketika di tempat industri tentunya itu jam masuknya pun juga akan berbeda. Misalkan ya. ada di salah satu industri yang setengah 8, ada juga yang 8 atau bahkan Hmm, yang hmm, menggunakan sistem shift. hmm. Nah, ini anak-anak ketika sudah mulai melaksanakan PKL kurang lebih 5 sampai 6 bulan, kemudian kembali lagi, istilahnya kembali lagi ke sekolah, mereka menggunakan sistemnya, saya sudah nggak pernah terlambat Bu di tempat PKL. Iya, karena memang masuknya jam 8 seperti itu. Nah, Ya, ini ya. kami yang terkadang kesulitan untuk mengembalikan lagi ritmenya. Sedangkan kami di sekolah sudah terbiasa dengan ritme yang sesuai dengan aturan. Kemudian di tempat PKL, anak-anak berangkatnya agak siang, kemudian kembali lagi ke sekolah, kata ritmenya seperti itu. Itu yang kadang membuat kami, ayo Larek didandani lagi dan sebagainya seperti itu, Bapak. Oke, baik, baik. Mohon-mohon saran dan masukannya, Pak, Ya, untuk ya. yang di kedisiplinan ini. Oke. Nah, oke, ada pertanyaan nih Bu buat Bu Novi nih sebenarnya. Kenapa ditentukan jam 7 kurang 5 datangnya? Kenapa Iya, tidak setengah 7 saja? nggih. Untuk aturan di sekolah itu kan memang eh, sebenarnya dulu itu di jam 7 Pak. Namun karena ada proses untuk kegiatan doa, kemudian Hmm, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya perlu waktu 5 menit. hmm, Nah, setelah itu di tahun ini itu kita ada yang namanya pembiasaan pagi, baik itu untuk yang siswa Muslim ataupun non-Muslim. Dan ini hmm. kegiatannya berakhir sampai di 7.45.
Seperti itu. Hmm. Jadi bel di jam 6.55 setidaknya kami masih ada waktu 5 menit untuk proses masuk ke jam 7 seperti itu. Oke, ini saya cerita ya, di kami bagaimana kami mengembangkan ini ya. Kalau di kami itu paling tidak datang setengah 7 itu. Makanya kita masuk jam 7 ya, masuk jam 7 paling nggak sudah harus hadir di perusahaan itu setengah jam sebelumnya. Untuk ngapain? Gitu ya. Untuk ngapain? Salah satunya tadi, seperti yang Bu sampaikan tadi, kita ada kegiatan namanya apa? Lentera hati. Lentera hati itu isinya apa? Bicara mengenai apa? Quote positif hari ini. Kemudian yang kedua adalah kita bicara mengenai apa? Mengenai apa tugas tanggung jawab yang sudah diselesaikan di shift sebelumnya dan diserah terimakan di shift ini. Dan jam 7 pas kita sudah keren. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, bagaimana perlakuannya kalau misalkan orang itu datang setengah 7, kita berikan tilang. Ada tilang itu. Ada bentuk tilangnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah ini ya, berkaitan dengan ini ya, jam 7 kurang 5 supaya bisa masuk jam 7. Nah, kemudian baru berkegiatan jam 8. Sebenarnya benar-benar fix kegiatan di jam 8 ya, Bu Di Novi. 7.45 Pak, itu baru nanti masuk ke KBN. Oh, masuk ke KPM. Ya, ada Iya. polanya ini ya. Nah, ini perlu ditanyakan lagi, Bu. Perlu ditanyakan lagi ke industrinya. Atau perlu ditanyakan juga ke anak-anaknya. Apa yang membuat mereka akhirnya nyaman deh tadi ya. Akhirnya membuat mereka akhirnya terlambat lagi. Ritmenya ke sekolah terlambat. Nah, bagaimana perlakuan di industri gitu ya? Bagaimana perlakuan mereka selama di industri sehingga membuat mereka tidak pernah terlambat. Nah, kemudian satu lagi adalah apa yang mereka rasakan sebenarnya. Kenapa kamu di PKL nggak bisa terlambat, di sini bisa terlambat gitu? Apakah ada ya ada semacam perlakuan yang berbeda. Nah, seperti tadi saya sampaikan tadi, kalau di saya di tempat kami itu ya, mau nggak mau kalau misalkan dia masuk jam 8, setengah 8 sudah harus hadir. Kalau setengah 8 sudah nggak sudah apa sudah tidak hadir, tidak setengah jam tidak hadir, itu dianggap apa, tilang, kena tilang kita. Itu sebagai bahan evaluasi kesiswaan, atau di kami dalam bagian IRGA, Industrial Relation. Ini yang mereka yang bagian melihat nih siapa nih yang bagian terlambat, siapa yang semakin terlambat. Nah, dari situ mereka apa? Kita berikan perlakuan semacam coaching, Ibu. Kita panggil, kenapa kamu terlambat? Jadi ada semacam bentuk perhatian. Kenapa kok nggak seperti biasanya, ada masalah apa dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh yang bisa ini contoh di industri di Mayora. Jadi di Mayora itu setengah jam ini yang sudah harus hadir. Kemudian kalaupun terlambat itu kan ditilang. Nah, setelah ditilang kita panggil anaknya, kita coachingnya itu tadi ya, coachingnya kita tanyakan kenapa bisa enggak lebih pagi lagi. Karena tadi balik lagi ya, kadang ada hal-hal sifatnya apa, ego dulu yang harus kita sentuh kepada mereka. Jangan ya tadi ya, kita kurang menyentuh egonya siswa-siswa ini, sehingga membuat mereka tadi ya, mereka nyamannya apa di dunia industri tapi tidak nyaman ketika apa kembali lagi ke sekolah, ngeset awal lagi, bingung lagi gitu. Itu yang terjadi. Nah, pemanggilan ini ya, tapi jangan dibayangkan adalah khawatirnya mereka apa ketika masuk BK dianggapnya bermasalah. Nah, ini yang PR besar ya. PR besar maksudnya apa? Masuk ke BK itu sebenarnya bukan masalah sebenarnya. Masuk ke BK itu kita bisa, mereka bisa ngomong, bisa menceritakan apa yang sedang terjadi seperti itu. Begitu Bu Novi. Itu ya, ini sharing singkatnya. Jadi kita perlu tahu dulu nih kenapa nih siswanya. Kemudian bagaimana perlakuan di industrinya sehingga mereka kok setupnya kok pas gitu. Nah, ketika balik ke sini kok nggak pas gitu loh. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau di sekolah hanya ini ya berlaku, nggak ada shift ya? Nggak ada maksudnya. Nggak ada Pak kalau Nggak ada shift ya. Nah, ini saya belum tahu kan aturan shift bagaimana kalau di sekolah. Kalau bisa dibuat shift gitu ya. Kadang masuk pagi, kadang masuk siang gitu. Berbeda ya mungkin ya. Ya, itu Bu Novi. Baik, terima kasih Bu Novi, terima kasih Pak Kris. Apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan Bapak dan Ibu? Saya lagi boleh tak Bu? Sedikit saja. Karena jamnya sudah mau berakhir. Oh ya, Begini Pak Kris, iya saya betul. diskusi hari itu Boleh, silakan. sangat bermanfaat sekali buat saya. Itu jadi membuat persepsi yang
kok eman sekali ya, maksudnya informasi penting pengalaman dari industri yang Pak Kris sampaikan itu hanya didengarkan oleh kami. Semisal ya Pak, nanti saya juga berunding dengan tim dulu di teman-teman di sekolah. Di sesi berikutnya kita masih ada pertemuan 1 kali di Zoom. Apakah menurut Pak Kris ini eh, apa ya, sesi dialog seperti ini itu juga perlu kita undang orang tua calon peserta PKL agar esensinya itu juga, karena terus terang kan anak-anak itu hanya 8 jam dalam sehari di sekolah dan Sabtu Minggu mereka libur. Sedangkan observasi yang paling kuat itu adalah dari keluarga. Sehingga kalau saya belajar penilaian 360 ya Pak, dari sisi atas, samping, dan bawah itu kayaknya kita perlu melibatkan orang tua dalam melakukan observasi sehingga hasil dari verifikasi data penilaian itu akan lebih menyeluruh. Nah, menurut Pak Kris gimana Pak? Jadi kan kita kan ini belajar 2 jam tuh menurut saya udah dapat banyak. Kalau misalnya besok kita sharingkan 1 jam saja dengan orang tua, terus baru kita refleksi dari hasil kegiatan tersebut, menurut Pak Kris bagaimana? Terima kasih. Oke. Ini baik Ibu. Terima kasih Ibu Dewi. Ini mengingatkan saya sesuatu gitu. Ya, mengingatkan saya sesuatu apa yang pernah saya lakukan di tahun 2007 sampai dengan 2010. Yang saya lakukan di 2007 sampai dengan 2010 saya adalah ini ya, saya datang ke sekolah-sekolah, satunya kita bicara mengenai apa? Asesmen psikologi berkelanjutan itu namanya. Nah, asesmen psikologi berkelanjutan itu isinya apa? Salah satunya ada program psikotes. Kemudian ada yang namanya apa? Program menjelaskan hasil psikotes kepada siswa. Kemudian ada juga program menjelaskan psikotes, hasil psikotes kepada guru. Dan program psikotes kepada siapa? Kepada orang tua. Betul, tepat sekali. Karena apa? Mau nggak mau kita harus bersinergi dengan orang tuanya. Karena apa? Kembali lagi, orang tuanya aja yang notabene apa berkecimpung satu rumah gitu ya, belum tentu bisa mengubah perilaku mereka. Apalagi kita, apalagi kita yang di luar, kadang bisa jadi kita di ring duanya, bukan di ring satunya. Gitu. Nah inilah kita perlu gerakan memang. Kita perlu gerakan apa? Orang tuanya. Mau nggak mau perlu gerakan orang tuanya. Harus bersinergi dengan orang tuanya. Itu menjadi PR besar. Tapi kembali lagi, ketika kita mau menggerakkan orang tuanya, pertanyaannya tadi kadang-kadang ini yang persepsi orang tua sekarang nih, tidak semua ya, tidak semua. Tapi saya melihatnya ada persepsi orang tua sekarang itu apa ya, tadi saya bilang pengennya apa, terima jadi gitu. Nah, ini harus kita gerakkan bersama-sama gitu. Mau nggak mau kita berkoalisinya di situ gitu. Mau nggak mau jangan begitu, nggak bisa, orang tua itu nggak bisa terima jadi. Nah kita harus jelaskan kepada orang tua. Yang perlu penting kita jelaskan kepada orang tua adalah apa? Bagaimana kondisi saat ini dan apa yang bisa kita rubah bersama-sama. Dan bagaimana ya tadi ya orang tua apa ya tadi ya mendukung ya tadi saya bilang kematangan si siswa tadi atau kematangan anaknya tadi mau jadi lebih baik seperti itu. Sangat sepakat sekali dengan Bu Dewi. Tapi tadi Bu tidak semudah itu, semudah apa yang kita sampaikan. Tapi paling tidak dengan usaha begini kita bisa mensinergikan antara kepentingan industri, kepentingan sekolah dengan kepentingan apa siswa dengan orang tuanya. Seperti itu Bu Dewi. Baik Pak, terima kasih. Nanti coba kami diskusikan dengan tim ya Pak. Iya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kris. Karena waktu kita sudah habis dan nanti kita ditunggu dengan aktivitas-aktivitas yang lain baik Pak Kris maupun Bapak Ibu guru yang ada di sini. Karena itu pertemuan di sesi yang pertama ini bisa kita akhiri nggih Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan nanti di sesi yang kedua di tanggal 2 Mei. Ya, terima kasih banyak Pak Kris dan Bapak Ibu semua. Saya lihat dari sini ada yang mencatat, ya, ada yang mendengarkan dengan seksama gitu sesuai dengan gaya belajar masing-masing Pak Kris. Terima kasih banyak untuk ilmunya dan sharingnya luar biasa, berbagi pengalaman bersama dengan kami yang di pihak sekolah dan Pak Kris di pihak industri. Ya, semoga kegiatan ini bisa bermakna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tentunya habis ini kami revisi ya Pak Kris instrumennya dan segera aktivasi untuk kami sampaikan ke anak-anak di proses pembiasaan selama kurang lebih 21 hari sampai 30 hari ke depan. Tantangan sekali. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan ke
Baik, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Semoga kegiatan kita dan semua yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Baik, berdoa dapat diakhiri. Terima kasih sekali lagi Pak Kris. Sampai jumpa lagi Baik, Pak di terima kasih sesi yang Bapak Ibu. kedua. Terima kasih, Siap. Kak. Terima kasih, Pak Sampai jumpa kembali. Fani. Ya, Terima kasih dan terima mohon maaf kalau kasih. misalnya Jumpa ada yang berkelan. kembali. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Happy Selamat weekend. pagi, selamat Terima beraktivitas kasih Bu Eka. kembali. Siap. Bu Eka sudah sampai mana, Bu Eka? Bu Eka masih di sini? Oh iya, Bu Eka. Terima kasih banyak Bu Eka. Papa sudah sampai di Oke. Semangat ya Bapak Ibu. Ibu. Izin lift Bapak Terima Ibu. kasih, Terima Bapak. kasih dan selamat siang. Iya, selamat Iya, siang Pak terima Kris. Terima Selamat, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mungkin saya sebentar di sini untuk next membahas kegiatan yang selanjutnya untuk PR-nya. Tadi Bu Dep sudah menut ya Bu Dep ya? Apa saja? Bu Eka, enggak apa-apa Kak kalau misalnya sudah mau fokus ke kegiatan yang lainnya, monggo Bu. Terima kasih full 2 jam bersamai. Apa ada Nggak saran Bu? Oh Ada ya. durasi, saya senyum-senyum aja. Eh? Durasi kan